Selamat datang di Soil Show, sebuah acara tentang bagaimana musik bentuk dan mengiringi perjalanan hidup kita. Bersama saya Putra, Saya Fajar. Kita akan bertemu dan bercerita tentang perjalanan hidup teman-teman kita yang hebat. jika hidup adalah sebuah film, Maka ini adalah musik latarnya. Bang Taen ngolah rocker-rocker. Oke, masih bersama saya Putra. Saya Fajar di Soundtrack Soundtrack of of Your Your Life. Ini hari yang spesial. Setiap hari adalah Setiap hari hari yang adalah hari spesial di Soundtrack of Your Life. Dan Nah. kali ini super spesial. super spesial karena kedatangan teman-teman kita dari Bandung. Iya. Dari Makassar kita. Dari Makassar tadi. Kebetulan dari Makassar ya kita. Dari Makassar, dari Bandung terbang ke Makassar, Makassar ke Bali. Ya. Ya kan? Jadi Bandung, Makassar, Bali, PP. Nah ini juga mereka ya siapa nggak tahu ya udah kelihatan di itu siapa yang nggak tahu mereka Siapa? ya. Siapa yang tahu? Siapa coba yang tahu? Siapa saya? Siapa yang tahu kita? So guys, please welcome Rock and Rocker. Oh, belum ya? Belum ada izin ya? Tumben banyak nih penonton bayaran. Oh tenang bos. Gila, waduh. Dari Makassar langsung keras gini ya. Nah kita cerita ini thank you banget nih buat kalian udah nyempatin waktu mampir ke sini. Iya. Dan kalau cerita dulu sih saya kenal mereka udah lama banget. Mereka adalah favorit saya dulu waktu SMA, men. Waktu dulu, kalau sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak. Gitu kan. Biasa gitu kalau udah jadi temenan ya udah biasa aja lagi kan. Udah tahu, Kok udah gini tahu. katro ya orang. Temenan dulu. Biar tetap kelihatan keren gitu ya. Anjir. Tapi kalau saya masih ngefans Jar, karena saya nggak deket-deket banget sih sama mereka. Tapi jadi fans kan. Ya, saya tetap fans. Pakai gini bagus ya. Kita jangan temenan gitu. Nah dulu kenal mereka ya awalnya memang dari your first album ya. That's really waktu zaman dulu SMA kan it's booming banget indie and then your song My Cheerleader and all the song itu bener-bener buat kita wow. Ini ada band dari Bandung yang luar biasa banget nih kayak membawa energi apa? Negatif. Ya. Kenapa? Grogi kan Jar? Grogi kan? Aku memperhatikan kamu nih. Mantan fans. Aku tetap ngefans, tapi aku stay cool. Dan akhirnya bisa ngikutin 3 albumnya dia. Yang pertama, yang kedua Ras Bebas dan yang Bebas. ketiga soundtrack. Better season. Better Season. Aku ngikutinnya sampai Better Season aja sih. Ya Better Season. Habis itu Setelah nggak itu karena Better Season jadi temenan dikenalin sama Mus ya waktu inget. Iya, Mus. Waktu saya main ke Bandung ketemu Mus. Pas mereka lagi wawancara di radio gitu ketemu wah Rockers man. Itu radio atau waktu itu di radio? Radio, benar ya? radio. Bukan di tempat Habis dari aneh ya? habis dari radio kemana itu? Abis radio ya. Gue ingat itu lu bareng Odds. Ya odds. Odds mana odds? Dia kan balik papan dong. Nah, terus waktu itu Mus siapa nama nickname-nya Mus ya? Mus siapa gitu ya? Mus Hopeless. Masih Mus Hopeless apa? Mus. Terus Dalifah ya mungkin sekarang. Ya, akhirnya kenal sama mereka and then they are really a humble guys. Absolutely. Setiap ke Bandung ke tempatnya Ozom di kamarnya dia tidur-tiduran sama ngapain ya kita ya? Wah, Sambil telanjang. Tidur-tidur sambil telanjang. anjrut. Wah, ngapain? Anjing gua yang telanjang. Kita mah enggak. Nah, jadinya sampai sekarang kita berteman baik ya sama mereka Yeah. semua. Dan kita mau sama yang nonton Soil ini juga kita mau
nanya-nanya nih sama Rocket Talkers nih. Kan kita Tapi tepuk tangan dulu buat testimoni dari Fajar. Panjang sekali ya. By the way, sebelum dilanjut, saya juga sebagai subscriber nonton setia channel ini juga. Nonton dari yang Emang episode setia pertama pernah main tuh di yang sini? Ayu Ting Ting kan ya dulu ya? Bukan Charlie Van Houten. Yang pertama tuh Charlie Van Houten. Gue juga penonton setia Soyal. Itu episode siapa? Bener dari tadi malam dikejar dulu. Riset Tadi malam dulu, dikejar. riset dulu. Oh besok ke sini, gue kejar dulu berapa episode. Subscribe langsung subscribe. Kayak nonton Money Heist sih langsung. Manis, narkos, gitu, Cooper kan. Oh, itu testimoni dari Fajar. Kalau testimoni dari saya mau didengerin gak sih? Dengerin dong, dengerin. Dengerin dong. Waktunya boleh. Jangan. Mohon divideokan ya, biar saya tidak grogi kan. Pertama kali tahu itu kan albumnya Soundtrack for Your Life. Ya. Ya, lagu favorit saya itu Malam Satu Suro. Woi. Klinik tuh lagu klinik. Lagu klinik. Kapan itu dibawakan kira-kira? Lumayan sering dibawain. Oh, serius? Iya benar. Tapi buat kayak bridging aja ke lagu apa gitu. Kan Atau pendek banget itu lagunya kan. buat lucu-lucuan aja gitu. Walaupun gak lucu ya. Lucu-lucuan walaupun gak Dan lucu. tiap malam satu suruh kita pasti putar lagu itu di rumah masing-masing. Kok kamu gini sih? Emang masih Ini ada kan tips? kaset ya. Oh iya benar ya. Kan ada di Spotify bos, ngapain Anda ribet ya. Dan apa saya ngikutin mereka itu sampai album Better Season dan waktu itu kan waktu album yang mana? Yang Ras Bebas. Bebas ya? Nah, itu adalah salah satu soundtrack saya waktu ngerintis brand saya Dynamite. tahun 2005. Ya betul. Itu adalah satu album itu. Thank you guys. Nah, soalnya kalau saya pribadi album yang Ras Bebas tuh emang berasa banyak banget Bandung Bali Connected-nya tuh karena ya desainernya dari desainer Desainer Volcom, Volcom, ada Ade Bali Blatt yang juga. bikinnya. Dan emang RRF Bali emang lagi ya support banget kita dulu gitu dan berasa banget lah vibe Balinya tuh di album itu. 2005 itu berarti udah 16 tahun yang lalu ya. Iya. Kalian pertama kali manggung, saya ingat waktu Rocket Rockers pertama kali manggung di Bali itu kayak di pantai ya. Iya, 2003. Park tahun 2004. 2003. 2003. Wild in the Park. Yang gambar pamfletnya macan. Ah, Macan wih, ya? ingat, Iya, Boy. iya, macan. Fans. Fans. Bukannya kodok ya waktu itu? Bukan, bukan. itu yang selanjutnya. Wild in the Park kodok gak enak kayaknya. Jelek banget. Tapi ada yang kodok beneran. Ada yang kodok. Oh, ya jadi itu juga waktu saya masih 2003 tuh SMA kayaknya. Kenapa kalian mendeklar seakan-akan kalian lebih muda daripada Iya, gimana kita sih? gitu? Memang saya lebih muda. Zibutra paling tua. Tapi pada saat itu kalian masih kuliah nggak sih atau 2003 masih. Ya itu kita waktu itu tahun 2003 emang punya tagline dalam diri College kita Park, masing-masing. ya? Iya. Jangan sampai jadwal kuliah tuh ngeganggu jadwal ngeband. Gitu. Iya. Jangan sampai jadwal. Bener asli. benar loh. Pang. Tapi ngomong-ngomong kok ini gini ininya. Kayak apa gitu? Diukir. Iya, 2003 itu pertama kali ke Bali, darat. Darat. Pakai bis. Pakai bis. Pokoknya itu gue udah ngeniatin waktu itu dari Bandung. Pokoknya perjalanannya adalah harus perjalanan paling nakal yang nggak pernah gue lupain seumur hidup. Jadi baru sampai mungkin berapa kilo ya? Belum keluar perbatasan Bandung tuh udah yang Jadi 2003 kita bakalan manggung di eventnya Wild in the Park. Wild in the Tapi Park. kita duluan Wild in the Bus dulu. Wild in the Bus dulu. Bener-bener sih itu emang. Itu jadi rock and roll ya harus gitu ya. itu emang gue udah niatin umur kan waktu itu 22 berarti ya. Iya sih. Iya lah Umur ya, 22. Jadi kayak ini harus Karena perjalanan. kebayang kan dari Bandung perjalanan darat ke sini tuh bakalan boring apa Iya, segala betul. macam. Ya udah kayaknya emang biar nggak boring ya seru-seruan aja. Semua amunisi disiapkan. Amunisi, semua. Ya. Di Udah dalam keluar bus. Bandung dikit aja udah banyak yang aneh-aneh gitu. Udah sih. Udah. Kacau. Di bus tuh berapa orang sih? Maksudnya satu bus. Oke. Satu bus. Waktu itu kita tur Kapasitas untuk yang 60 orang ya itu kalau 47. kita bis bareng gede. sama Bahamas. Sama Oh, berarti ada dua band. ada dua Ada band. dua band sama teknisinya kira-kira Sama-sama berapa ya? 25 ada? Ada 20 Pokoknya orang. kursi yang di belakang udah di take out digantiin jadi kasur. Itu pertama kali gue ikut tur kaget.
Kan gue baru masuk 2003. Baru masuk Baru masuk 2003. Langsung wah ini band ugal-ugalan. Gue salah masuk. Lu polos banget dulu ya. Polos gue. Polos Zom bener. soalnya 2003 tuh umur berapa Zom? 17 lah. 17 ya. 17. Oh, iya. Iya. Dia paling muda. Paling muda. Sekarang juga saya 17. Oh iya. Masih ya? Masih. Kenapa lihat jam ya? Jam tahun berapa itu? Itu 17 dengan 20 tahun pengalaman. Ini dia kalau kakak-kakak apa? Iya. Bener itu kaget. Ya. Terus wah anjir. Terus udah gitu gue kan masuk kenal dari Ucai. Ucai. Ucai kan lurus. Oh ya, oke. Iya kan? Nah, Pipis lurus dia. Pipisnya lurus. Bengkok kalau saya bilang. Saya ke kanan, dia ke kiri. Ke kiri, ya lurus. Jadi kenal. makanya agak kaget gitu. Terus wah ternyata seru juga ya. Dulu iya loh, kita belum pernah nanya soal ini ke Ozom loh, kan lu dulu masih Iya. kecil. Dia masih 17 Saya tahun. masih- Enggak, saya kenapa masih polos. dikasih pergi 17 Sama tahun orang untuk tua, ayo. sama orang tua? Ya kan emang kerja. Udah Punya profesional. Berarti disupport dari awal. Disupport sama- soalnya kuliah juga kan musik. Oh iya. Kalau orang tua nggak support ngolahin saya musik itu aneh berarti orang tua saya. Kampusnya termahal lagi. Termahal lagi UPH ya? Ya di dunia lagi. Langsung bangkrut beres kuliah bangkrut. Tapi ya itu bener sih, maksudnya 2003 gua begitu nyampe Bali juga. Wah di sini juga parah ugal-ugalannya. Ya berarti emang gue pertama kali baru berapa bulan lihat Aska tuh bener-bener pecah telur. Sampai telur-telurnya pecah. Terus, oh gini. Oh gini ternyata ya udah gitu. Jadi kebuka gitu. Jadi oh ini ya. Oh ini ternyata gini nih. Tapi dulu kenapa memilih Ozom menggantikan drummer pertama? Why? Why? Satu sih, cuman satu alasannya karena Ozom itu lebih mirip cover boy Boy. main band. Waktu itu ya. Waktu itu. Waktu itu ya. Sekarang cover band. Lihat sendiri lah ya. Ya enggak lah. Coba nanti kalau next album covernya Ozom. Karena Ozom itu paling apa ya, paling kekinian, update, up to date banget lah pokoknya. Mau minum apa Mas? Nggak usah. Sendok Oke, aja sendok. kita dapat support dari Bali Busi nih sekarang ya. seperti biasa. Sampai yang punya datang ke sini. Uncle, coba di shoot dulu yang punya. Pakai bajunya spesial ya. Tuan muda. Pakai bajunya spesial barbecue ride. Sebelum kita lanjut ngobrol, kayaknya kita taste dulu. Oh boleh dong. Sedikit ya. Sama katanya yang punya mau bagi-bagi saham. Apa? Mau bagi-bagi saham. Bagi saham. Bagi-bagi saham Oke, sama so bagi-bagi kripto ya? Alright dong. Nanti cerita ugal-ugalannya nyambung ya. Ini yang keruh sama yang bening apa bedanya nih? Di sini. Udah. Produk knowledge-nya dipromoin dulu sini. Promoin dulu nih, promoin. Keruh ini kan kayak Wah, lo bartender nih langsung deh bartenderin nih. Kasih mic. Kasih mic. Ayo. Nah, ceritakan sedikit tentang Tentang Bali Busi, kenapa minumannya bisa enak? Ya. Kenapa saya ambil namanya Bali Busi? Karena di episode sebelumnya saya udah bilang juga kalau Bali Hijau itu udah ada, Bali Safari itu udah ada, dan Bali Busi yang belum ada pakai namanya. Jadi kita pakai namanya Bali Busi. Bali Busi bagus. sangat hebat ya. Iya. Ceritanya benar-benar inspiring. Produk knowledge-nya benar-benar asli. Filosofis sekali. Waduh, segini nih. Inspiring banget ya. Inspiring banget. ini yang recommended akan yang kita mana nih? coba yang dijelaskan. pertama Jadi Bali Busi ada 5 varian. Kita ada yang ini penjajah rempah-rempah, mostly siak, rempah-rempah yang ada di negeri kita tercinta. Apa itu? Ada cengkeh, ada black peppernya, Jangan dikasih tahu semua dong nanti. nanti Ada bikin. ada cinnamon, apa cinnamon kayu manis ya? Kayu manis. Ada kayu Cinnamon, manisnya cinnamon. juga. Jadi, ayo silakan dicoba. Coba. Coba dulu. Ini yang kita coba apa? Penjajah rempah-rempah. Enggak, dia takut tadi lihat yang timun di anti timun soalnya. Nah, dia tuh gak suka timun. Oh ya? Iya, Bukan nggak suka, takut. takut. Kok bisa? Fobia. Karena timun itu
Yang dia itu timun sekecil apapun selalu lebih besar daripada yang punya dia. Bangsat. Dia patok ya. Anjing masih lebih gede dari ini. Ya paling kecil. Masih juga lebih gede. Gua gak suka sama timun. Coba dijelaskan dulu yang apa biar gak fobia. Jadi ini yang paling passion yang aku buat. Jadi timun ini kayak di infuse. Jadi arahnya kita infuse pakai timun idolanya. Pakai timun, pakai daun jeruk purut sama daun basil. Merinding anjing beneran merinding. Ini berarti tiap makan lalapan berarti timun udah paling terpinggirkan. Dia kalau makanan, kalau sekarang nggak terlalu ya. Kalau dulu nasi, misalnya nasi goreng pesen nih, kan suka ada potongan timunnya. Itu mendingan dia nggak makan nasi gorengnya, dia pesen baru. Oh gitu ya. Segitunya. Tadi produk terbaik kita dibawa pulang. Terbaiknya di bawah. Oke, kita cheers dulu deh. Cheers dulu, coba dulu di. Nah, ini kita. Oke minum kopi saja. Gitu. Wah bener nih. Lagi bos. Tenang bos, kita ngobrol dulu. Gak apa-apa, simpen lagi itu buat promo. Kan bentuknya nggak bentuk timun. Tapi selama episode ini kalau ada di situ saya nggak akan ngomong. Oh, udah mampir ya. Seger loh, Seger kan? Seger. Nah, jadi beda. Jadi makannya waktu. A few minutes later. Nah, balik lagi tadi tour ya kan. Tapi kita sebenarnya mau mungkin banyak yang udah tahu ya kan gimana kebentuknya mereka. Cuma aku pengen nanyain in person nih Gile. Kebentuknya tuh awalnya tuh gimana sih? Siapa sih duluan yang Jadi ngebentuk hari Rocket itu Rockers? ada. Tahun berapa? Ya. Coba dibikin back song agak sedih. Backsoundnya Nanti edit, treng. Suara hujan gitu kan. Nah, isi apa? Bos ini lagi panas susah ya suara hujan. Gerah gini. Jadi awalnya tuh sebenarnya cikal bakal band sebelum Rocket Rockers tuh ada Immortality President. Ya. Itu tuh band sekolah saya, Madoni sama Aska. Oke, bertiga. Itulah ya awalnya ya. Immortality President sih udah. Presiden. Tapi Tahun cikal berapa tuh? bakalnya sebelum Immortality President lagi ada saya sama Doni main lupa ya sampai sekarang. Main kayak Voodoo Glow School. Tapi si personilnya tuh emang gonta-ganti terus gitu. Jadi satu hari saya sering nongkrong di rumahnya Doni pulang sekolah. Datanglah Aska, soalnya Aska sama Doni itu temenan SMP. Oh, SMP. Di band itu tuh saya main gitar. Awalnya bisa main gitar. Iya betul. gitar. Begitu Aska datang, dia bawa gitar, main-main gitar. Loh kok dia lebih jago ya? Beneran. Nah di posisi Doni yang main itu, drum berarti ya? Doni main drum. Si basis tuh belum ada. Belum ada. Ya udah, switch main Switch. bass gitu. Vokal, waktu itu Firman gimana ya datangnya? tuh? Udah Firman dulu. Hari itu tuh sore itu tuh cuman kita bertiga Oh iya. pokoknya. Aduh saya waktu itu lagi skip mungkin. Dari SMA udah skip dia. Kelihatan. Mungkin dari Gak lama dari situ ya udah Firman, Aska sama Doni tuh satu SMP. Satu SMP. awalnya. Berarti kebentuknya tuh SMP atau SMA udah SMA. Datanglah Firman, emang orangnya tinggi, good looking juga, Good cocok looking. banget jadi vokalis. Oh, dialah jadi Nyanyi vokalis. Nyanyinya biasa aja sih. Tapi kan visual itu nomor satu. Visualnya menjual. Betul. Ya udah dari situ ada saya, Doni, Aska sama Firman. Gitu. Berempat. Awalnya itu kita bawain kayak band-band dari Jerman gitu. Melodic punk. Melodic core gitu kayak Not Available. Terus yang ada di Lost and Found Records lah pokoknya. Itu kompilasi. Berarti memang dari awal memang udah mencintai musik. Terinfluence dari sama melodic punk sama melodic ya? ska-core juga gitu. Tapi awalnya masih yang melodik-melodik yang ada politik gitu. Ngomong kan namanya juga Immortality Presiden. Anjing. Namanya Dulu kan udah waktu aneh. Immortality Presiden kebentuk tuh tahun 98 Indonesia 98. kan memang lagi ada. Iya. Lagi Sok-sokan lah. Anak SMA ngomongin SMA. politik mana masuk sih tapi Iya. karena lagi hype ya udah pakai nama ini aja. Terus kita bikin stiker pertama gue masih ingat Immortality Presiden tuh stikernya tulisan kan Immortality Presiden. Terus apa ya ini tuh ya? Logonya. Maksudnya apa gitu. Terus dia logonya tanda tanya terus dicoret. Coret.
Nggak ngerti. Emang gue Poser banget lah, poser banget. Tanda tanya dicoret apaan sih? Tapi ya emang Umurnya cuma setahun juga Cuma sih si setahun Ben juga. itu. Tapi itu udah maksudnya udah buah-buah Mas, aku sendiri. maaf ya, kita ngobrolin dulu band sebelumnya. Silakan Kita ngobrolin. Silakan minum aja. Tuangin dulu. Namanya segar. Kan segar kan. Segar. Anjing. Tapi dalam 1 tahun perjalanannya si Immortality President tuh ya kita ngerasa dulu tuh kita dari awal emang udah produktif juga bikin lagu sendiri. Iya. Gitu. Oke. Jadi awalnya emang masuk kayak beberapa kompilasi juga, terus kompilasi ya banyaknya. Kita Iya. manggung juga di event-event pensi, Kolektif. event-event kolektif juga gitu. Malah ada beberapa kompilasi yang internasional malah. Dari internasional. Internasional malahan. Internasional memang. Heeh. Nah setelah itu 1 tahun berjalan, kenapa udah langsung berubah jadi Rocket Rockersnya atau ketemu Oke. sama siapa duluan? Jadi awalnya waktu itu kita kan sering banget main di acara-acara kolektif, main sama band punk anu lah, band hardcore ya, anu di lah Bandung gitu. lah ya. Di Bandung. Nah, karena vokalis kita ini good looking, Oke. otomatis banyak cewek-cewek yang suka. Cewek-cewek. Nah, dan cewek-cewek itu adalah cewek-cewek yang menjadi rebutan di Saparua. Rebutan di skena lah. Di pokoknya. Skena lah ya, oke. Iya, iya. Sampai akhirnya ya ada beberapa yang asalnya sama si ini nyantol ke vokalis kita. Sama si ini nyantol lagi ke vokalis kita gitu. Sampai akhirnya dia kayak jadi apa ya, musuh masyarakat. Musuh skena gitu, musuh cowok-cowok skena tuh anjing sih ini lah. Terus sama dia lagi sih gitu. Terus kita yang gak kebagian kan. Fuck anjing. Dan impactnya jadi kita lagi jadi susah manggung di event-event susah. kolektif gitu. Oke. Itu akhirnya dengan Gara-gara sangat dimusuhin sama skena ya. terus kan pusing kan, gimana caranya nih? Terus ya udah anak-anak, Kak, pecat dia. Bagian gua jadi yang Yang pecat pecat sama ya, lu. gua yang terus gimana ya udahlah akhirnya dengan sangat terpaksa itu adalah teman SMP sekelas ya? gue lagi, Iya. teman sekelas vokalisnya itu. Tapi ya mau gimana lagi ya. Kita nggak akan maju-maju, kita nggak akan dapat jodoh-jodoh juga. Iya, silakan. Kalian dicuci aja mas, masih lama ini ngobrolnya. Jadi akhirnya di 99 enggak akhir ya bukan. Tengah lah ya. Awal-awal kan Rocket Rockers itu 99. 99. 99 Nah, awal. tengah soalnya dari tengah ke 17 Agustus kan kita ya intens Cepet juga. Ya, pokoknya di awal, sekitar April atau apalah, Maret atau April, akhirnya saya bilang ke dia kalau lu kayaknya mendingan urus hidupan lu sendiri. Mending lu sama cewek-cewek itu aja deh gitu. Nggak usah Tapi kita nge-band. masih berteman baik Tapi sampai berteman baik sekarang. sampai sekarang. Biar- Sampai di klip reuni yang kemarin akapela itu dia hadir juga. Oh, dia ada? Ada, Oke. Firman ada, Doni Masih ada. support. Ini ada, wih mantap sekali. Pertemanan ya nggak mungkin akal berakhir ya. Iya dong. Jangan berantem-berantem mikirin royalti aja. Iya betul. Fuck lah pokoknya. Kemarin berantemnya gara-gara diambil semua cewek-cewek. Kalau itu baru urusan. Gak kebagian kan. Nah setelah itu berarti nama Rocket Rockers itu ada menggantikan Immortality President tadi. Ya karena kan kita anggap kalau kita ganti vokalis itu sama Frontman dengan lah. ganti frontman jadi harus ada Identitas vibe baru juga juga. yang sesuai waktu Ucai masuk ke band kita Oke, gitu. ceritanya gimana tuh Cai bisa masuk ke Ucai itu masih dekat lah tongkrongannya lah, masih Satu sama komplek. skena. Masih satu komplek juga ya. Ucai ngikutin Immortality President juga ya. Udah Oh, kita kayak oke. nggak buka audisi tapi dari teman-teman lah. Ini si Ipe dulu kan dipanggilnya. Si Ipe lagi butuh Iya, vokalis. ibaratnya presiden tuh IP. So, ada rekomendasi dari sini, dari anak-anak sini. Ucai direkomendasiin sama Coki. Oke. Coki itu dulu bandnya Son of a Beach. Ada di satu kompilasi sama kita juga. Sekarang Joli Jambar gitu. Boleh kalau mau menambahkan ya. Kan itu doang kan yang lain gak tahu ceritanya. Sabar ya Zob. Gitu lah. Akhirnya ketemu lah sama Ucai. Ya udah nge-jamming gitu. Sampai ada obrolan untuk ganti nama. Biar lebih Iya. vibe-nya biar lebih Soalnya fresh. Ucai juga, waktu gitu. itu juga udah lebih dalam daripada kita lah ngedalamin Apanya? kayak si melodiknya. Enggak. Dia ke band-band apa namanya? Yang lebih ke Amerika ya dia. Iya ke Amerikanya tuh dia band popangnya dia udah banyak referensinya lebih banyak daripada kita gitu. Pas Ucai masuk makanya
oh mendingan jangan main Jermanan nih katanya, Amerikan aja gitu kan. Kalau Amerikan namanya Immortality President kayaknya apa ya gitu. Kurang fun gitu ya. Makanya akhirnya ganti nama jadi Rocket Rockers. Ya, itu kenapa namanya bisa jadi kepilih jadi Yang Rocket kasih nama Rockers? siapa? Sebenarnya ini udah ada di googling ya. Silakan Anda Google. Sudah ada di Google. Tapi belum ada cerita langsung di soil ya kan. Oke. Ini sebenarnya waktu ngumpul itu waktu mau ganti nama tuh ya udah kita ngobrol, yuk majuin nama ini. Sebenarnya yang bawa nama Rocket Rockers tuh Ucai. Dia yang ngulik-ngulik kalau di kamus kata rockers sama rocket tuh deketan Ya. gitu. Berima. Berima gitu. berjajar deketan. juga sih di kamus tuh. Oh, gitu? Di kamus tuh berjajar. Tapi rockers tuh ada di atas gitu. Ya udah diulik-ulik jadinya Rocket Rockers gitu. Kalau dijelasin secara harfiah ya roket tuh senjata yang meluncur dengan pesat ke atas. Ya rockers tuh sekumpulan anak muda yang bermain musik rock gitu. Wow. Sosok filosofi. Sosok filosofi sih. Anak SMA lu baru lulus SMA. Cocok-cocokin aja lah. pokoknya. Cocok logi. Nah waktu itu Lope gimana caranya masuk Lope? Nah, Lope. Brother gua tuh Lope tuh. Iya. Lope. Fajar. Berada dalam bidang tertentu ya. Dalam pertanian ya. Lopez sama Fajar itu kesukaannya farming ya. Farming ya, perkebunan. Kita mencintai apa namanya? Nature lover. Ya, pekerjaan awal kita ancestor kita itu Ya. adalah petani ya kan. Nah dulu tuh Firman tuh Hintam lah. Firman tuh main gitar sambil nyanyi. Oke. Dan Ucai masuk tuh Ucai nggak bisa main gitar, nggak pasti main gitar lah. Iya. Jadi kita cuman berempat untuk part rhythm kosong kan. Iya. Dan kebetulan Doni sama Lopez satu kampus. Oh, oke. Biasa barudakan juga lah. Semeton. Semetonan. Semetonan, Ya, ya. gitu. Diajakin lah Lope gabung jamming sama kita gitu. Dia basicnya malah hardcore Lopez tuh. Hardcore sama Anak-anak grunge. hardcore dia nongkrong juga di harder namanya di distro yang emang anak-anak hardcore semua itu Balkoni, Ya, Sanudin Safarofield gitu yang gitu-gitu. Dia dekat sama skena hardcore Bandung. Jadi emang jadi nambah apa ya pertemanan Referensi. kita juga jadi nambah. Nuansa juga lah di musiknya juga Iya, nambah juga. koneksi nambah ya. Ya, gitu. Nah, Nah setelah itu why Doni go out? Nah ini bisa dikasih mic-nya langsung. Nah. Kita kasih 1 jam untuk Buat yang ngezong. gantiin. Sebenarnya Jar, tolong dituang dulu Jar biar lebih gini. Kamu tahu apa yang kamu Doni cabut tuh gara-gara gue pergi ke dukun. Lu jambi-jambi itu. Nggak tahu kenapa sih. Doni mungkin ada beberapa visi misi yang kurang bareng aja sama kita di tahun itu gitu. Soalnya kan di 2002 kita udah punya album tapi secara mungkin distribusinya belum merata apa segala macam, ada manajemen juga. Mungkin ada beberapa poin yang kurang bisa jalan bareng di situ. Sebenarnya kalau itu jawaban amannya ya. Aman. Jawaban amannya. Yang nggak aman gimana? Kita kupas langsung di soalnya sekarang nih. Jadi sebenarnya di Rocket itu sebenarnya yang agak keras gue sebenarnya. Jadi kalau ada Keras kok, coba. Hah? Enggak, yang nyobain kan Ini ditutup makanya, gua yang bukan nyobain buka. kan bukan kamu, tapi yang lain-lain yang nyobain. Ngapain kamu yang nyobain yang saya? Ya. Jadi saya itu salah satu yang emang ya agak keras lah di Rocket Rockers gitu mengenai aransemen. Perfeksionis lah ya. Terus sebenarnya enggak juga ya kalau perfeksionis ya. No perfeksionis. Sebenarnya jadi Masih kompromis juga. masih kompromis juga, cuman ada ya agak keras aja tapi nggak perfeksionis gitu. Misalnya kayak komposisi lagu atau repertoar song list misalnya di panggung seperti apa, dan di akhir-akhir tuh Doni tuh kayak udah apa ya agak kurang jarang latihan kali itu apa ya dia ya. Mungkin banyak urusan lah, dia udah mulai ngurusin kerjaan. Nggak fokus lah dia. Suaminya, kerjaan bapak, keluarga, usaha keluarga. Bukan. Hampir dulu. Terus juga ya banyak lah dia udah mulai pacaran, mau nikah. Dia nikah muda ya, Doni juga ya. Dia paling cepat, dia udah mau mulai serius buat menikah dan lain sebagainya. Sampai akhirnya ketika manggung gitu dia selalu, misalnya kita nyiapin 10 lagu dengan repertoar yang nananin A, B, C, D gitu. Nah tiba-tiba itu kan udah ada skemanya, maksudnya udah ada skenario dari A ke B itu ada skenario apa. Nah di tengah jalan misalnya di C tiba-tiba mau ke D nih,
Dia lemes atau apa, jadi harus ke M dulu switch gitu, Oke, switch dulu. Jadi kan otomatis Berubahlah dari awal skenarionya dia gitu. Oke. Kadang gue jadi suka bad mood dan lain sebagainya lah. Gue pas manggung jadi yang ya agak keras juga. Kenapa sih beres manggung tuh selalu saya ya ada pressure lah dari saya juga gitu. Ini mungkin nggak tahu ya kalau dari sisi saya mungkin seperti itu gitu. Jadi akhirnya mungkin Doninya nggak bisa mengikuti juga gitu dan juga dia udah banyak kesibukan, ada kesibukan lain dan juga mungkin ada kata Bisma tadi udah nggak satu visi dan misi juga gitu. Makanya ya akhirnya Doni resign gitu. resign dan Walaupun saya sedih banget karena ya dia teman sebangku saya waktu SMP gitu. Terus ya dia malah keluar gitu. Yang ngajakin gue Ngeband. ke band ini ya dia sebenarnya bener gitu. Dan dia ngajakin dia pindah dari Serang, dia tuh orang Serang, dulu orang Banten, ke Bandung tuh saya gitu. Oh gitu. Gitu. Nah ini malah udahan, malah nggak jadi satu band gitu. Tapi sekarang hubungan masih tetap. Hubungan sering. Kalau ke Serang saya pasti selalu kabar-kabari. Dia selalu support kalau kita ada merchandise apa dia suka beli juga. Oke. Sampai Kita manggung daerah Serang atau Pandeglang pasti dia datang. iya. Sampai dia tuh sekarang atlet mountain bike ya, downhill. Downhill. Jadi dia kayak yang masih masang stiker Rocket Talkers. Dia tuh seneng juga pink. Jadi sepedanya warna pink. Oke. Terus dia masih masang stiker Rocket Talkers yang pink ispang gitu-gitu lah. Masih gitu. Nah akhirnya kenapa memilih Ozom? Audisi Ozom lah dulu. bertemu di mana? Maksudnya ketemu pertama Audisi, kali? lewat audisi. Lo nggak kenal? Jadi gue sama, Gak kenal? gue tuh tadinya ngefans sama mereka. Ngefans. Jadi Dari fans. bener-bener, jadi event sekolahan. Tapi sekarang udah gak ngefans Udah lagi? enggak? Enggak. Udah pasti enggak? Udah pasti tidak? Mereka membutuhkan saya sekarang. Enggak. Jadi awalnya gue bikin pensi juga mereka bintang tamunya. Oh berarti lu acara SMA lu bikin mensi. Mereka yang Undang mereka. main. Terus disitu tahu anjing nih manajernya rese banget, dulu ada manajernya Tommy namanya. Oke. Rese jadi nggak ada apa-apa marah-marah, anjing kenapa sih marah-marah sih gitu. Ternyata pas gue kenal Ucai. Dari Coki juga sama. Soalnya Coki satu sekolah kakak kelas. Kakak kelas. Nongkrong, Ucai suka ikut nongkrong di samping sekolahan gue dulu. Oke. Terus ada si Rocket mau audisi. Waktu itu gue lagi di Jakarta kuliah kan. Lagi ngedrummerin KBB, Kill by Butterfly. Oh sempat ngedrummerin. Sempat ngedrummerin, terus Kill by gue Butterfly. tanya gue mau audisi. Ya udah audisi aja, audisi ternyata gue yang paling skill sih. Enggak, alasannya. Audisinya tuh gimana sih penilaian audisinya gimana? Ini belum nanya juga. Kenapa lu mau kita kepikiran kayak gue jadi drummernya Rocket Talkers. Kenapa Misalkan kan kayak misalnya ada tuh kayak Putra juga ikutan Burger Kill tapi dia didaftarin kan. Maksudnya ada yang daftarin. Kalau lu apa sih alasannya? Ini belum pernah gue tanya juga sih. Nah sekarang nih kita Belum pernah. Karena Kenapa geli kalau kayak gitu. Saya nggak diwawancara tuh. Kalau ngobrol gitu. Kenapa sih kamu? Bisa aja sih lah. Jadi geli sendiri males makanya. Enggak, emang, Mumpung di SOYL nih. Kebetulan emang suka banget sama si Rocket waktu itu. Kebetulan ya. Kebetulan ya. Kebetulan itu. Emang kebetulan. Karena emang dia lebih sukanya dulu black music kan. Ya emang Black sukanya music. kan gue R&B dan lain-lain. Terus suka. Terus emang nanya sama nyokap juga sih. Ini ada band Bandung ini audisi. Ya udah cobain aja ya. Dari referensi dari orang tua juga. Oh berarti. Jadi kayak yang siap. Beruntung banget dapet orang tua yang keren sama banget ya. nih. Saya pengen jadi orang tua seperti itu ya. Iya, iya. Oh mau jadi Kamu jadi orang tua saya. Oh emang kamu setua itu ya? kamu emang setua itu? Sudah gitu. Nggak jadi kepikiran. Oh, jadi- Punya anak. Oh iya benar. Kan supportnya gitu loh sampai. Terus kepikiran juga, ini mungkin jalan gua buat hidup di musik di sini nih gitu. Soalnya si Rocket lagi rame lah gitu. Iya emang lagi 2000 berapa? 3 tuh lah. 2003 tuh lagi 2002 rame-ramenya, sampai Bang. 2004 tuh Lagi wah rame-ramenya. lagi parah lah. Nah berapa Gua lagi parah. berapa drummer yang ikut audisi itu? 4 ya? Ada 4. Ada 4. Ozom, terus drummernya Sarasvati. Sarasvati itu ada bandnya Risa Sarasvati itu. Risa Sarasvati. Ajit tahu dia. Terus Kamu nggak tahu ya? ada Colorado. satu lagi bandnya band hardcore ada Grogi namanya. Grogi? Heeh. Cool Case atau Grogi dia tuh ya? Cool Case. Cool Case mah Sani. Oh ya Grogi. Dan satu lagi itu ada additional drummernya Noin Bullet.
Tuh. Dan yang Terpilih adalah. terpilih emang skillnya karena dia juga kuliahnya kan kuliah drum. Itu ya udahlah. Itu, Gimana? Terus kasihan kan dia udah capek-capek kuliah bayar-bayar mahal. Mahal. Masa nggak Terus jadi- audisi nggak ditolak sama Nah, kita mikir, wah pasti dia kuliah di UPH kaya, oke bisa ngebiayain sih kayaknya nih. Nah, itu. Padahal pas dia datang, dia udah bangkrut. Udah habis buat kuliah duitnya. Habis buat kuliah duitnya. Itu audisi nyanyiin lagu apa sih? Lagunya Rocket atau? Nah, jadi dikasih, gue ingat banget Ucai ngasih 2 materi, Dua lagu ya? 2 lagu. Satu lagu Ungu Bangkit. ya Ungu, satu lagi lagunya Rosa. Rosa. Enggak lah. Kasih lagu Bangkit sama satu lagu belum dikasih judul. Ada, Oke. tapi jadinya terdiam. Oh yang terdiam. Oke. Gimana lagunya? Ya. Tiba saatnya untuk menghilang. Ada gak? Itu lagu-lagu galau di ras bebas. Ya. Gitu. Nah, itu yang dikasih. Itu yang Dan dikasih. Maksudnya dia dibebasin aja untuk gimana? Dibebasin. Ya dibebasin. Dan Ozom itu salah satu drummer yang feel in-nya itu ya. Emang unik kalau buat saya. Oh. Jadi Priscilla nggak unik? Hah? Unik Priscilla? Pada tahu ya SYL ya. Nanti ada gambarnya. Ada. Unik Priscilla itu Di bawah. mantan istrinya Bucek ya. Musiknya juga tolong di... Ini Bucek, ini Unik Priscilla sebelah sini ya. Jadi ya itu gitu fill in dia tuh agak beda dari yang 3 itu. Jadi kalau yang 3 itu standar lah maksudnya. Masuk tat dia. Kalau Ozom itu bisa di setengahnya atau bisa di ya gitulah. Unik aja gitu. Terus yang Travis banget ya dia yang Travis. Oh gitu. Masuk yang lain masih yang satu hardcore kan konvensional. Yang satu ska gitu doang gitu ya. Terus satu lagi apa ya? Papai, nah Papai agak jago ya juga. Tapi masih tetap kayak lesan gitulah. Oke, Lesan-lesan les. Yamaha. Purwadinata itu. Masih feel-nya pop agak kecil. Kalau Ozom agak-agak ini apaan sih film? Tebak kalau Ozom gitu. Travis pada zamannya dong. Iya, emang susah ketebak juga sih penampakannya. Kita tuh mikirnya Ozom gitu ya. Penampakannya Namanya kayak udah NONTRL, tau gak? NONTRL. NTTL. Cing, ganteng loh gitu ya. Tinggi, rambutnya kayak Travis lah gitu kan. Terus datang, Allahu Akbar. Jadi pas waktu audisi itu. Pas waktu audisi. Datangnya kenapa tukang makan ya. Gua itu pas audisi lagi gimbal. Oh pas game, oh ya gue ingat. Lagi gimbal. Oh ya pernah ke depan. Gimbal. Jadi Iya. gimbal 4 biji doang kayak cold chamber maksudnya. Tapi gak tahu jadi apa. Terus merah waktu itu lagi Merah, merah. iya, Lagi di merah. Kasih benang wall. Itu, wah nggak tahu lah gue juga mau bilang ini pemain Sri Mulat tuh apa. Asli aja, kok lucu gini sih orang. Kalau dari pengalaman saya tuh waktu pertama kali ketemu Ozom dan pas audisi tuh dia emang friendly banget orangnya gitu. Ya nggak kagok lah nyapa apa gitu. Dia lebih muda. Ya nggak sungkan. Kalau yang lain kan ya ada bedanya gitu lah. Ini Ozom ya friendly banget gitu. Di situ lah pas juga kan jadi kriteria yang pas banget untuk memilih Ozom. Ya. Jadi Bentar, masuk ke bentar, Rocket ini Rockers. testimoni pernah dibahas gak sebelumnya saya? Belum. Banyak yang belum dibahas di channel Banyak orang. yang belum. Iya iya. Hanya di Soil Show. Terus kayaknya akibat ini deh. Kayaknya ini nih gara-gara ini. Iya. Oh iya, ini nanti Bali Busi meluncurkan varian baru judulnya Curhat. Bali Bus. Mungkin bisa Wahnong ya. Aja gimana? Rocket Rockers judulnya Curhat Yuk. Rocket Rockers loh. Oh boleh boleh. Tapi jangan yang pakai timun ya. Jangan pakai timun. Berarti udah deal ya udah deal. Udah deal. Udah kerekam di video. Enggak, saat itu Ozon terpilih terus perasaan lu gimana? Maksudnya waktu tiba-tiba kepilih. Sebenarnya waktu itu tuh nggak langsung kepilih. Oh, oke. Cuman digantungin. Digantungin. Asli asli. Ya digantungin kan. Iya, iya. Jadi Berapa lama digantungin? 2 bulan lah. 2 bulan. Kebab. Jadi 2 bulan, gue kan masih Jakarta bolak-balik Bandung. Terus si Rocket juga baru join sama Soda Musik waktu itu manajemen. Ya. Oh, baru masuk. Ya. Soalnya di waktu itu tuh ya ada beberapa kondisi yang akhirnya ya emang kita lagi ada mau ngadepin deal sama label juga gitu. Jadi
ada beberapa proses yang harus kita beresin dulu, tapi di satu sisi kita juga perlu drummer untuk ngadepin deal-deal ini Nah, tuh. tapi sebelum deal itu si Rocket udah ada manggung. Udah ada manggung? Pertama kali gua manggung ikut itu di Makassar, langsung diludahin itu. Berarti Lagi di ludah-ludahan itu. oh udah. Iya. Itu langsung ngubungin Ozom, udah ada manggung nih kamu aja yang main gitu atau? Salah satunya juga kenapa kita ngegantungin Ozom karena kita mikir Ozom Jakarta nih. Maksudnya dulu kan belum ada Cipularang itu. Belum ada Cipularang jadi anjing kayaknya ribet deh gitu. Maksudnya dia harus ke Bandung apa dan lain sebagainya gitu. Awalnya itu tapi ya karena emang Ozom juga ya skillnya nggak ada yang ngalahin gitu. Dari Masa sih? Kalau sekarang sih lebih banyak ya. Kalau sekarang lebih Kalau banyak. sekarang lebih banyak. Mau diganti lagi mungkin. Untung audisinya zaman dulu. Untung Untung kan bisa Ray Prasetya yang main. Kalau sekarang kayaknya. Anjir. Oke, berarti pertama kali manggung di Makassar. bareng Rocket Rocker. Iya. Nah itu udah ada isu si Rocket mau sign sama major label. Iya, sama Sony Music. Jadi kita di Iya. 18 tahun udah Enggak, kontrak sama 17. Sony Music. 17. 17 tahun. Udah sign kontrak sama Sony. Pas gua sign kontrak sama Sony, kata si Pak Ian tuh, kamu adalah artis termuda di Sony Music. Selain Tasya ya. Iya. Asia. Nggak Tasya percuma ungu ya, sekolah Tasya mahal-mahal di UPH ya. Tasya ungu tapi. Ya berarti kan ketahuan kan berliannya Rocket Rockers tuh. Ayo minum lagi. Si bener lagi wah rayakan. Minum jeruk lu. Gila berlian. Ya, pertama kali manggung di Makassar. Udah gitu nggak jauh dari itu manggung lagi di mana? Jakarta. Yang di Makassar akhirnya di ludah-ludahin itu gimana? Perasaan lu? Nah, perasaan dia aja, baru perasaan dia. gabung Rocket Rocker sudah kayak gini gimana? Itu belum gabung kan maksudnya? Masih Trial and error. Trial and error. Jadi gue tuh mikir sempet anjir si Rocket kalau manggung emang diludahin. Jadi Anjing ini band apa sih? gue anjing nyesel juga nih kalau beneran sempet kepikiran anjir kalau manggung oh ini band college punk band punk tuh gini kali ya. Di pikiran gue tuh sempet yang wah kayaknya kalau gini terus manggung tegang tiap saat nih gitu. Cuman waktu itu senengnya gara-gara mereka lagi kontrak sama Volcom jadi disuruh ngambil barang. Bayang gak lo? Dikasih Volcom gratis bos. Label Sony. Supportnya Volcom. Enak anda ya. Gila. Ya itu problem waktu zaman-zaman dulu di mana banyak band-band yang dari underground dibilang sell out ya kan. Iya. Cuma menurut kita juga ya karena aku juga ngikutin ya kan. Menurut saya waktu itu why not gitu kan. Kenapa enggak? Mungkin bayangannya sekarang aja Rancid tuh berapa tuh? Iya. Dia band punk bayaran terbesar lagi ya kan. It's not selling out, you know, like mereka harus ada value yang menghargai mereka gitu kalau enggak ya. Sama kayak Max Cavalera kan, Max Cavalera kan dandanannya kan kayak gitu tuh. Iya. Sekalinya saya pernah nonton, ternyata celananya itu kan kita selalu lihat dia pakai celananya lusuh tuh. Iya, Ternyata celananya baru dipotong kan. Oh iya. Nah ini baru sell out ya. Max Cavalera. Iya, tapi ya terbukti di album Ras Bebas juga kita masuk Sony Music tapi musikalitas kita tetap seperti itu. Gitu. Kita nggak diobok-obok, kita nggak di direct salah sama. satu album favorit saya itu memang. Ya, Ras Bebas. Sama, saya juga album favorit Saya paling teringat banget di lagu klasik tuh. Karena kan waktu itu saya kuliah di Jakarta. Ya kan main ke Bandung naik kereta. Pasti dengerin lagu itu. Dapet banget tuh. Video klipnya Dapet banget. Video gitu lagi. klipnya kan gitu kan. Video klipnya Pokoknya kayak tuh dapet banget lah. Dan perjalanan ke Bandung tuh dengerin lagu itu. Wih. Pertama kali nonton itu saya di MTV Ampun. MTV Ampun ya. Ngomong tuh kan, keren banget. Padahal bikinnya tuh pakai kayak kamera handycam biasa. Pas lihat lagi sekarang, anjing gambarnya jelek banget. Boleh lah. Ya. Ya, dadah. Siap, mohon disiapkan yang versi collab sama Rocket Rockers. Ya, thank you. Curhat yuk. Curhat yuk. Persaudaraan Rocket Rocker. Ya udah.
Ya, tapi itu Alright. sangat membekas banget bagi saya waktu di Jakarta dulu Iya. ditemani sama album. Karena di 2002 dan 2004 ya itu kita hampir tiap minggu itu main di Jakarta. Betul. Jadi sebenarnya Rocket Rockers itu gedenya ya di Jakarta gitu. Ketika mengeluarkan album 2002 ya banyak mainnya malah pensi-pensi Jakarta bukan pensi-pensi Bandung gitu. Gitu. Sama lah sama kayak Moka gitu kita bareng sama Coil gitu. Emang. Fanda Jumawa ya. Enggak, bukan Jumawa, emang bener keren gitu. Kalau aku sih ngelihat cuman ada 2 band aja sebenarnya di dunia ini. Band keren sama band jelek udah gitu aja. Oh ya emang Kalau gitu keren, ya. jelek aja, udah jelek aja. Udah. Anjing. Udah beres. Kita mulai masuk nih sekarang dari tadi perjalanannya kita udah dengar kan sampai sekarang ke present akhirnya kita lihat dengan formasi baru kalian bertiga. Iya. Di mana mungkin masa-masa indah dulu waktu you being in the tour, fucked up and stuff bersama teman-teman semua. Tapi Ucai dari dulu lurus ya? Lurus. Enggak, polos saya itu dulu ya. Polos, jadi Polos rambutnya. ibadah enggak. Terus nakal juga enggak, Ica itu. Jadi emang dia punya dunia sendiri lah dulu gitu. Dunia lain ya. Bersama Hari Panca kalau kalian tahu. Punya juga Malam Satu Suro gitu kan. Masih gara-gara itu sih. Dari 2002 dia emang Dia senang sama kehidupan dia sendiri aja. ya gitu. Oh itu lagu bikinan Ucai. Ucai. lagu favorit saya. Ini mungkin lagu tentang genderuwo gitu. Genderuwo. Emang dia gimana Setel sebenarnya? ngesot. Ya. Tapi mostly dari album pertama, kedua, ketiga waktu kalian produce the music kebanyakan bersama-sama atau siapa yang lebih come up with the ideas and then digoreng sama-sama atau? Kalau yang untuk dari awal tuh Ucai sama Aska yang untuk eksekusi berdua. biasanya dari lirik sama musiknya tuh gitu. Ya. Ya baru disempurnakan bareng-bareng juga. Ya pokoknya 50% udah Ada. jadi lah. Udah ada. Rangkanya udah jelas gitu, refnya ini. Ozom dulu ngapain aja dia? Finishing. Finishing. Gue yang finishing aja. Enggak biasanya kalau jadi kalau Eksekusi dong. kalau album-album ke belakang itu biasanya Ucai atau Aska bawa materi ini udah ada. Terus kita kumpul bareng jamming. Udah jamming terus baru ke studio latihan gitu, baru rekaman. Selalu gitu sih patternnya. Nah sampai juga kita waktu yang Better Season kan kalian ngeluarin munculin juga itu RNR ya, Rich and Rich. Ya, Rich and Rich Tell me Record. the story about that. Kenapa kok masuk ke titit? Itu masih di Sony atau enggak? Maksudnya udah. Jadi Rich and Rich Records tuh ya lahir ya karena kebutuhan juga. Soalnya waktu 2007 tuh kita resign dari Sony kan. Jadi gini kalau ditarik ke belakang kita rilis album sama Sony itu 2004. 2005 tuh kita udah presentasi untuk album nextnya gitu. Komplit udah kita take, udah kita bikin nama albumnya, udah kita Fotonya bikin udah, eksekusi covernya photoshoot udah. juga. Tapi dari pihak Sony-nya pending gitu. Sampai nggak berasa 2006 masih ke pending, 2007 masih ke pending juga dan akhirnya ya udah Sendiri. kita udahlah maju, kita gimana pun caranya harus bisa ngerilis album nih soalnya kan ya airplay jadi kurang. Terus tawaran manggung pun Off jadi air juga sangat berkurang banget. gitu. Ya udah kita memberanikan diri untuk maju ke Sony, untuk resign dari Sony untuk membeli master Iya. kita gitu. Sampai akhirnya kita bikin Rich and Rich Records itu. Dan udah master yang dibeli tuh yang album Better Season itu. Better Season itu ya udah nggak lama dari resign Sony itu 2007 akhir tahun 2008 pertengahan udah kita rilis sendiri aja dengan gerilya, dengan ilmu yang udah kita dapat di album satu, album kedua, gimana marketingnya, distribusinya, sama segala macam dan Gimana di cari Rich and duitnya Rich ya. Records-nya lah di situ. Jadi kita bikin Rich and Rich Records gitu. Wow. Kita harus bikin juga, Jar. Iya di Bali harus Soil ada. Records. Soil Records. Asik tuh. Tempat udah ada, media udah ada. Oh iya. Ya udahlah kita Tinggal waktunya aja. Iya. Ya udahlah. sih, tinggal- Boleh kita satu single lah di sini di Soil Records ya. Yuk, Ya. janji Yuk. ya, Janji loh, janji. Salaman. 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 Oke. Deal. Iya.
Dia. Asik lah. Cheers dulu dong kalau gitu biar ini ya. Oke. Dah. Satu single ya di sini. Cell Records. Records. Kita kan juga sekarang artinya Bukan itu ada dia mainin mulutnya. Mau Mainin burungnya. mainin mulutnya. Mau dicobain mulutnya mainin itu yang kamu. ya sampai saat ini juga kita Edan. artinya aduh. Jadi merinding nih. Gila. Ayo Dar. Nggak percuma ada Rock the Beat Music Production nih nanti support kita nih ya kan. Udah banyak yang bisa Music production kok bikinnya talk show. Iya. Buat tantangin Iya, ya. kan cuma tantangan aja. Tapi sampai sekarang artinya Rich and Rich kan sudah megang berapa Talent juga. Ya. Tapi masih ya kalau buat saya sih masih belum maksimal karena emang ya itu masih kita pegang sendiri juga gitu. Ada yang saya pegang sendiri juga gitu. Dan mudah-mudahan sebenarnya mimpi saya di 2022 kalau sekarang kan talentnya lebih banyaknya Rich and Rich kayak misalnya ada yang genrenya ini Variatif lah ya, variatif. Nah 2022 sih kayaknya pengen lebih mengkerucutkan lagi ke popang deh. Oh, ke Popang ya. Kalau itu Nela Karisma dong bos. Nah, jadi kalau lu mau nyari band popang ya ke Rich and Rich. Yes, gitu. lebih fokus ya. Iya lebih niche lah gitu. Iya, dan itu bagus banget artinya kita punya frekuensi yang sama di mana nggak cuma it's only you. I mean like you need a regeneration, right? Iya, Nah, kalau ada regenerasi, band-band yang ada dari Rich and Rich Records ya umurnya jauh daripada kita, jauh lebih muda daripada kita. Gitu. nggak mungkin yang lebih tua kan? Mungkin aja kalau yang Kalau karyanya bagus. kalau karya bagus dan mendatangkan pundi-pundi ya. Kalau karyanya bagus dan mendatangkan waktu. Dan juga kesempatan. Nah, oke. Kita balik lagi ke personel yang dulunya berlima. Ya. Now it's only 3 of you Ya, gitu. Ya. kita pengen cari pengganti gitu. Ya, apa yang berubah dan gimana ada kendala nggak waktu manggung tiba-tiba atau dari waktu untuk buat musiknya atau yang lain-lain? Kalau Ucai keluar itu kerasa banget ya perubahannya. Bukan cuma dari dia frontman sebagai frontman, tapi juga ada satu item, ya satu instrumen yang hilang kan gitu. Ucai kan sambil mainin synthesizer juga kan dulu gitu. Jadi ada instrumen yang hilang dan juga ada nyawa yang hilang juga lah gitu di panggung gitu. Tapi Waktu juga yang hilang. ada waktu juga sih yang Jadi hilang. sebenarnya Rocket Rockers tuh ngalamin Tapi bertiga kan waktunya dibagi 3. Dulu bagi 5, Iya. sekarang bagi 3. Jadi lebih gampang bagi waktunya kalau sekarang ya. Ini Rocket Rockers tuh ngadepin pandemi itu dari 2013 sebenarnya. Asli, asli, itu. Pas Ucai resign tuh pandemi. Pandemi buat kita. Oh langsung pandemi. Buat saya itu pandemi, buat kita itu pandemi pas Ucai. Udah cabut. habis pulang tur Eropa ya itu ya? Iya, jadi emang tur Eropa ya itu kayak semacam ini hadiah buat kita berlima lah gitu, buat masih stay bareng-bareng gitu berlima gitu. Makanya setelah itu ya momen itu dimanfaatin banget lah gitu sama kita di air tour Eropa itu. Foto-foto, poco-poco. Baca-baca di mana? Di Amsterdam kan itu poco-poco. Pas udah grasshopper langsung poco-poco. Grasshopper. Habis grasshopper langsung poco-poco. Loh kenapa kita poco-poco? Peduli amat. Green Cafe. Green Cafe ya. Iya, ya Nah, itu. Pas Ucai cabut itu kerasa banget lah ininya. Kehilangannya lah. Berbeda dengan pas ketika lo cabut gitu. Kenapa? Biasa aja. Bukan maksudnya. I still love you bro. Kalau misalnya secara emosional malah pas Lope keluar itu saya sampai nangis. Kalau ada teman-teman yang lihat di beberapa liputan media-media online gitu ya 18 tahun saya bareng sekamar sama dia gitu kan. 18 tahun sekamar mesti yang ngerasa kebayang anjir kalau tur gue nggak ada Lope kayak apa ya gitu. Itu kebayang aja gitu. Malah jangan yang cowok dong.
Terima kasih, Pe. Dia lebih liar sih namanya. Udah parah. Ya gitu, kalau Lope, kalau buat dari sisi musik mungkin karena kita udah ada Samuel. Jadi Samuel tuh udah beberapa kali bantuin juga, suka Ya. komposisiin juga gitu. Produksi. juga, makanya pas Lope produksi kaos ya. Dia lebih ke garment konveksi. Jadi pas Lope cabut sih kalau dari sisi musikalitas mungkin sisi musik masih bisa cover lah. di-backup. Tapi kalau secara hati, batin ya. belahan jiwa itu kayaknya hilang gitu separuh gitu. Aduh. Tapi kalian artinya Sentimental tetap sekali. akan bertahan bahwa it's only 3 of you or ada chance untuk ada- buka audisi lagi mungkin? Sebenarnya buat kita alhamdulillahnya di Man Behind Rocket Rocker sekarang itu emang orang-orang yang muda lah gitu, anak-anak muda yang emang Lebih kreatif. punya yang kreatif banget, sisi musikalitasnya juga kayaknya Lebih tinggi dari kita. tinggi dari kita gitu. Jadi kita thanks buat mereka dan kalau jadiin personil misalnya gitu, kita nggak mau ke egoan umur kita yang segini, yang udah 40 ini, dia hampir Langsung nanti soalnya bakal gua enggak Bentar lagi gitu dia. bentar lagi biasanya. ya gitu. Enggak, kita nggak mau misalnya keegoisan umur kita yang udah segini beda 15 tahun daripada dia tuh jadi bikin kita jadi kayak otoriter gitu, kayak kita yang Jadi bikin jurang sendiri. kita bikin gap sendiri gitu. Ya lebih baik seperti ini aja, dia as a additional tapi dia bisa mencurahkan semua potensi dia di Rocket Rockers. Tanpa harus jadi member gitu aja. Oke, Inilah well that's namanya tepuk tangan dulu dong. Well, that's great. Regenerasi. Nah, speaking of man behind the band ya, ya kan berarti kalau as a team kan it's not only the member of the band, Iya, ya kan? iya, betul. Pasti ada orang-orang yang juga mendukung kalian untuk Menunjang. menjalankan ini. Nah makanya khusus di sini, Di episode ini ya? iya, My God, this is the first time. first time Kita tampil Segmen baru nih, kita segmen baru mau di sini. panggil orang-orang yang selalu ada di belakang belakangnya Rocket Rockers nih. Ada Oke. teman-teman yang satu Oke, orang kita- lagi tidur tuh kayak. Bangunin aja. Aku mau panggilin nih yang duduk-duduk. di Panggilin dulu belakang semuanya nih. di. Ayo, yuk masuk yuk. Bangunin Kesini yuk. dulu, Kita bangunin mau kasih dulu. lihat nih cameo yuk. Yuk. Oke, kita hari ini bersama dengan 3 orang man behind the Rocket Rocker. man behind the gun ya, Rocket Rockers. Buat yang pertama ada Samuel. Samuel. Ada Samuel, silakan kemari Samuel. Wah, Dari dia- sudut Samuel. biru. dari sudut Dari sudut biru. Kita Dengan- tampil pun. dengan tampilan oriental. Ya, ini ada Samuel teman-teman. Weh, Ya, Samuel. Oke, yang kedua Dari ada sudut Yang kedua dari sudut. Eh, bentar, bentar. Ada. Oke. Di sini. Duh kene-kene tuh mau jadi ini ada apa nih, Glenn? Weh, Ya. ini siapa nih? Siapa Di dia? sini, Dia pegulat bukan? apa? Pegulat ya? Pegulat. Pegulat. Ada El Nanti Kuruso. bangkunya rusak nanti mas. Diberdiri aja deh. Oke, yang di belakang saya ini ada Ardilaz, a.k.a. El Kuruso. El Curso. Sekarang yang banyak ngomong L. Patron. Yang L-nya sebenarnya ini L-nya, ini Kurusonya. Kuruso ya. Dan terakhir Satu saya lagi, minta satu ada lagi. Atang namanya. Atang Kail. Atang Kail. Ini adiknya Otong Koil ya. Ini ada Atang Kail. Ini ada Atang Kail, adiknya Otong Koil. Ini adiknya beneran ya? Beneran? Beneran. adiknya. Oh, serius? Beda ibu. Adik ya? Cuma beda ibu beda bapak. Gitu. Ini ada Samuel, atau Samuel. bisa kita panggil El. El. Ini ada Ardi. Ardi. Hai. Ardi ya. Dan yang paling kiri ada Atang. Ada. Iya, Oke. atau- Nah, mimpi indah tadi ya. Ada apa ini? Ada apa ini? Minum dulu. Minum dulu. Ini udah belum biasa segar. Nah, kita mulai dari Samuel dulu ya, Samuel. Patimena atau apa? Mas geser sedikit mas, geser. Ya. Geserin amplinya tolong geserin sedikit. Kok tetap kerja gue katanya. Nih, ya Allah. Kita ngomong dari Samuel. Samuel kelihatan nggak mukanya? Oh kelihatan di situ ya. Ya. Samuel
gabung Rocket Rockers sebagai apa, dari kapan? Tanya dulu umurnya dia Umurnya berapa? sekarang? Ya, sekitar. Iya. karena dia emang ini asli Chinese. Oke. Jadi harus pakai bahasa Cina. Tanya apa ya? Lagi mikir translate. Nanti 2 minggu lagi 25. 25. Oke, baru 25. Baru 25. Saya mau 41. Samuel di Rocket Rockers sebagai apa? Awal mulanya sih jadi teknisinya Aska. Ya. Oh, teknisinya Aska. Ya. Sejak lopenya itu Itu kemana? Hijrah. Nah, jadi ngebantuin main gitar lah. Iya. Oke. Plus buat komposisi dan aransemen juga dia bantu. oh dia bantu juga. Iya. Wih, Game Plus udah buat Samuel ya. Emang kan taktik kita seperti itu. Iya, betul. Kita kan udah males nih. Anak-anak muda kita keperdayakan. Iya benar. Jadi sebenarnya ceritanya itu awalnya yang pertama kenal sama Samuel itu saya. Oke. Jadi dia itu dulu punya band. Oke. Bandnya itu bagus banget. Bandnya bagus banget. Dia ikut festival band waktu itu. Potensial banget. Ikut festival. Kebetulan saya jurinya waktu itu. Oh, jadi juri. Judges anjing, judges. Nah pas lihat anjir ini apa namanya band keren nih, masih SMA dia kelas 2 ya waktu itu. Kelas berapa? Kelas 2 SMA waktu itu. Kelas 2 SMA. Udah ketemu, sering ketemu berapa kali segitu dia lulus SMA. Saya nanya maksudnya, lu mau kuliah atau mau ikut Rocket Rockers? Oh, ya. Dirumuskan ya. Langsung diberikan perangkat. Langsung kan akhirnya. Wah, pasti Rocket Rockers dan pasti dong. Akhirnya dia ikut. Tapi kamu emang ngefans sama Rocket Rockers atau enggak? Dia nggak tahu atau, lah. Atau terpaksa? Adrian lah kelas, Adrian lah kelas. Kalau dia kan ya emang Chinese kan. Ya. Ada cuan ya udah sini aja. Simple. Simpel kehidupannya. Ya sama kayak Yudis lah. Sama kayak Yudis. Mana Yudis? Ya. Yudis kita panggil juga enggak kan? Jangan. juga di Bali yang ngurusin Yudis. Kalau Yudis itu man behind the tour. Nah, Nah, sekarang. Ya. Khusus di Bali ya. Tuh, kursi. Wah, jadi ada saingan dong Samuel. Ya, biar balance. Oh iya, kiri kanan ya. Kiri. Kursi. Iya, iya. Kursi. Copot giginya yang copot. Nah, Samuel, kenapa Ya. kamu mau menerima ajakan Kang Aska untuk bergabung di Rocket Rockers? Kenapa? Why? Pertama uang, terus Itu pertama. Nomor 1. Waktu. Waktu sama ilmu. keduanya dari pas SMA juga kan udah sering bolos ikut tur-tur gitu. Sama band yang itu lah. Iya. Band sebelumnya. Ada band Ya, sebelumnya. Jadi mau lanjut kuliah tapi males ya udah. Oh, ikut aja gitu. Sampai akhirnya ketika dia menikah kemarin. Oh, dia menikah udah? Udah menikah. Ketika dia menikah kemarin, yang ngasih kayak apa ya, semacam kalau menikah kayak apa sih, testimoni atau apa. Dari best inilah maksudnya. Gua. Dan saya mengakui dosa saya telah menjerumuskan dia ke lembah yang sampai ke kuliah. Di sana ke ibu bapaknya saya, saya mengaku kalau saya ngajak dia sampai dia nggak kuliah dan lain sebagainya. Tapi untungnya ibu bapaknya kayak, oh ya udah nggak apa-apa kan. Ya. Iya nih orangnya. Anjing. Itu. Aduh. Oke, Gitu. Samuel. Terus- Samuel berarti udah berapa tahun? Udah berapa tahun berarti ya, Sam? 2015. 2015, 6 tahun berarti. Pengalaman kamu paling, kalau bagus pasti banyakan bagus ya. Yang terjelek deh. Terjelek kayak misalnya. apa? Sama Oke. Rocket Rocker. Sama Rocket Rockers apa tuh? Ada nggak? Pelupa saya teh euy. Lupa lah Perlu soalnya diingatkan mungkin. perlu dicurhatkan ya. Curhatkan. Siapa tahu ingat ya. Tapi nggak ada. Maksudnya yang paling berat gitu mungkin. Wih kok gini banget ngikut Rocket Rockers atau kejadian sial lah selama ikut tour atau. Kejadian sial paling ada.
Ah, apa tuh? Ketinggalan pesawat. Itu sial sih emang itu mahal. Kalau yang buruk-buruk mah nggak ada lah. Nggak ada. Yang paling menyenangkan. Yang Ke Jepang. Tur Jepang. Tur Jepang. Padahal dia tuh berharap tur Cina dia dulu. Dia pulang kampung ya. Pulang kampung. Malah ke Jepang. Tapi gak apa-apa sama-sama sipit lah. Iya. Mirip lah ya, penting-penting ya. Nah, oke. Sekarang kita ke next. Oh. Nah kalau ini Ozom El. megang mic ya. Nah, ini gue sering lihat dia bareng sama Ozom nih ya kan. Di postingan-postingan Nah, itu. jadi Saya teman dia dari tuh Ozom dari kecil. Temen gue dari tetangga dulu, Tetangga. Tapi Ozom udah gede dulu, saya masih kecil. Oh gitu. Beda umur berapa? 2 anjing. 2 tahun. Kirain. Sebenarnya ini saya nggak terlalu suka ngomongnya, kalau saya jawabnya malu-malu ya maaf aja lah. Jadi Nggak, dia kenapa dia bisa? Maksudnya Adilas. Iya. Adil join Rocket Rockers. Jadi dulu tuh videografer kita sama fotografer kita satu-satu. Oke. Dua-dua aku sayang. Ya, jadi tadinya tuh kita video sama foto tuh misah. Oke. Terus udah gitu cewek keluar jadi ini ya. Waktunya berkurang. Penurunan waktu. Waktunya agak sempit terus udah gitu. Pemangkasan. Satu cabut, terus satu bikin PH juga sama teman-temannya. Oke. Terus siapa ya ini harus cari ganti. Nah kebetulan dia itu orangnya ini banget apa? Gimana itu? Gimana? Iya jadi, woi bro. Oh gitu. Orangnya gitu. Gak pernah sekali my friend, my friend. Terus udah gitu. Mana? Ya udah kita coba dulu dia dulu. Pertama kali sama siapa? Lu yang nyobain? Gue yang cobain. Ternyata gak enak. Sama Twig to Dance. Twig to dance. Akhirnya, si Ardi bisa nih nyobain. Mau nyobain pakai dia gak? Ternyata pas cobain bener pas awal-awal. Pertama kali di Cianjur. Acara pensi. Acara apa? Pensi kampus kesehatan stikers itu. Sebagai apa? Fotografer? Sebagai fotografer dan videografer. Dua langsung sekali. Iya, Oke. langsung dua. Kamera 2 berarti ya? Double job karena konsumsinya double. Jadi harganya harus double juga dong. Gak mau rugi kita. Bisa iya. Selalu double. Ya. Sama saya sebagai frontman buat kenalan ke cewek bisa. Itu tuh kenalan. Saya selalu menjadi frontman. Ujung tombak. Ujung tombak. Frontliner ini berarti. Frontliner. Terus dia orangnya ini happy kan. Selalu jadi bawa, ini bawa vibe baru nih buat Lihat. kita gitu. Lihat tuh sekarang happy semua. Iya, happy. Nah, Saya awalnya sih gitu sih. Dari itu berapa tuh? Sama Samuel 2015. 2015. Ikut tur pertama bareng Samuel. Bareng. 2015. Berarti kayak ngerasa, kita satu angkatan. Cuman beda berat badan aja. Dulu Samuel juga masih kurus banget. Oh. Ya, ini. Cina Udah ceking gitu loh. Sekarang udah agak Cicak tau gak cicak? mapan deh pokoknya. Cicak. Susah. Cina ceking, Terus selama ikut Rocket Rockers, pengalaman terburuk lah apa sih? Kalau yang terbaik kayaknya sering lah ya. Nah ini si anjing sebenarnya. Kenapa? Dia tuh laki bastard. Laki bastard tuh gimana? Dia misalkan, nggak bisa ikut nih. Si Rocket manggung di Kalimantan, nggak jadi manggung. Nggak jadi manggung? Hujan gede. Hujan gede. Itu tuh berapa kali, jadi ada yang Gak udah ikut kemana nggak Jakarta, ikut. ketabrak mobil. Dia selalu, dia nggak pernah dapat Berarti kalau nanti mau ada manggung apa, tanya dia dulu ikut apa enggak? Makanya selalu diajak. Enggak. Jadi kalau dia nggak mau ikut, itu harus kita bertanya-tanya. Apakah kita akan kena sial? Jadi branding dia tuh, pokoknya kalau gua nggak ikut, nggak jadi manggung loh. Anjing. Nggak tahu dia pakai pelet apa ya, guna-guna nggak ngerti. Tapi sering kayak gitu. Maksudnya sering banget apa? Kalau yang paling gak enak apa dia? Paling gak enak apa? Nggak sering banget, acap kali lah. Kali. Mantap enggak? Yang paling gak enak ada gak? Paling gak enak ada gak? Gak ada ya. Yang paling enak Pas tuh ikut gitu. Yang paling gak enak. sehari bukan? sebelum puasa gitu. Oh iya. Kalau manggung di Bali sehari sebelum puasa biasanya Oh, enak terus.
Kitanya yang gak enak tuh kayak, duh gimana ya besok puasa nih. Besok puasa. Gak enak itu kan. Gak enak tuh. Ya udahlah. Ya udahlah. Nggak usah puasa deh. Ya Agus. Yang paling gak enaknya apa ya? Enggak lah kayaknya dia mah happy terus juga. Saya mah happy terus. Yang paling menyenangkan lah kan. Yang paling menyenangkan apa? Ya diajak ke Jepang. Ke Jepang juga. Ikut, mereka gak mau ambil resiko. Ajak. Nah, daripada gagal semua panggungnya acak aja. Kita boyong. Berarti ini memang benar-benar good luck charm. Ini lagi Kenapa Cat. memilih kostum pegulak? Kenapa tidak kucing gini aja? Kucing penarik rezeki aja? Awalnya Coba awalnya tuh waktu ke Jepang. Sama Ozom main-main gak tau nyasar-nyasar kemana lah itu. Lihat Gundam, ternyata ada festival Meksiko. Kok ada Iba ya? Dia udah Iba ya. Ada festival Di Meksiko ada gulat-gulat. Keren juga, terus ada jual topengnya dibeli aja. Nah gitu. Langsung menjadikan diri sebagai karakter fiksi. Enggak, waktu di Synchronize Fest tuh fotografer gak boleh masuk. Gak boleh area masuk. stage. Jadi gak boleh masuk stage. Gimana caranya biar fotografer bisa masuk stage? Saya pakai topeng. Akhirnya kita masukin ke dalam show. Nah, Fotografer. nyanyi lagi selagu. Nyanyi Hebat nggak? selagu. Nggak enak sih emang. Wah kemana-mana lah itu. Anjing. Teriak-teriak. Anjing udah lah. Tapi biarin lah. Karena kita pengen punya foto bagus dari atas panggung. Ya udah kita masukin dia dari dalam satu show itu. Berarti dia main gitu bawa kamera langsung. Oh, Iya. langsung bawa merah. Wah, itu seru banget tuh. Gimmick baru. Sampai sekarang juga jadi Icon juga lah. icon juga. Jadi ya kan? idola baru lah. Nah, terus satu lagi. Jadi anak kita tuh di Rocket Rockers sebelum dia masuk semuanya tuh agak masih ada ya. Lebih agak jaim. Masih ada agak jaim. Jadi masih ada pagernya lah. Begitu dia masuk, si anjing ini merobohkan semua pagar itu. Bener. Pagar-pagar kayak yang, jaim misalnya dulu ada cewek diem biasa terus maju sendiri. Kalau sekarang enggak, cewek bos. Sebelum kita nikah ya. Setelah nikah sih Ya, cuma masih gitu. panggil-panggil doang. Panggil doang. Kan 2015. Iya aja deh. Iya. Ya lanjut, Bah. Lanjut yang di Nih, belakang lanjut ini siapa ke dia? Atang Kain. Teman saya yang paling kasihan. Atang Paling Kain. kasihan. Soalnya kalau anaknya nikah, misalnya namanya Silvi Binatang. Binatang. Sabar ya. Nama aslinya Derry. Derry nama aslinya. Nggak mungkin kan Silvi Binatang. Bin Derry. Nama asli siapa? Nama asli Derry. Derry sebagai apa di Rocket Rockers? Awal-awal cerita Awal-awal. awal. Oh awal itu jadi teknisinya Aska. Oh, Saya banyak menjerumuskan orang ya. lu doang semuanya mamen dari. Oh gitu. Ya, teknisi banyak benar bos. Jangan-jangan Sekarang jadi serabutan pasti ya, bukan? jangan-jangan dulu dapat tugas gini juga ngelap keringat. Gila. Gak pernah. Keringet pantat lagi. Jadi dulu sekarang dulu teknisinya Aska. Nah, Ya. sekarang Berapa tahun ya waktu itu ya sama Berapa saya? tahun? Lama. Jadi Atang ini di 2000 berapa bareng sama 2013. 2013 bareng Rocket Rockers, terus juga berapa tahun sempat berhenti juga. sempat berhenti. Sempat berhenti karena waktu itu dia hepatitis ya. Oh, Gak ada bawang. 9 medali. Oke. 2000 berapa sempat berhenti tuh? Sampai 2015 ya? 2014 akhir tahun 2014 berhenti dulu. Nah gantinya El. Gantinya Samuel, gantinya. gitu. Nah sekarang kenapa join lagi? Join lagi tahun berapa? Baru-baru ini ya, tahun-tahun pandemi ini lah ya. Ya. Pandemi ini. Pandemi ini. Pasti emang gak ada kerjaan ya. Anaknya udah 2. Oh gitu. Lain anak udah 2 terus memang kerjaan juga lagi tutup. Nah, dia kerja di karaoke. Serius, dia LC, jadi LC. LC dia. LC. Serius.
Siang Derry kalau malam Dewi. Nanti ke Dewi kalau malam. Nah sekarang ngapain? Di Rocket Rockers lebih ngapain? Lebih sama teknisi atau Teknisi aja siapa yang Iya. ini? Jadi bisa ke... ya Karena dia bisa Aska lah pokoknya. karena basicnya dia drummer. Oh. Dia main drum itu. Semua biar Semua. bisa. Semua sama band misalnya Mbak RIJ main bisa dia juga yang set. Oh, bisa. Ada yang mau hire teknisi. Atang kail loh ya ini bahaya. Multitasking. Multitasking. Selama dulu 2013 gabung sama Rocket Rockers, ada gak sih yang paling Wah. terburuk lah yang terjadi Anjing. apa-apa? Pasti mimpi buruk aku di sini. Apa Tang? Apa tang? kalau yang terburuk nggak pernah ada sih ya, maksudnya selama jalan sama Rocket justru paling menyenangkan. Soalnya dia ditutup dengan kehadiran yang menyenangkan ya akhirnya ya. Ya soalnya Momen yang menyenangkan tuh akhirnya. tiap-tiap dulu kerja sama band lain nggak pernah keluar dari Pulau Jawa gitu. Satu-satunya yang ngajak keluar Pulau Jawa ya cuma Rocket. Tepuk tangan dong boleh enggak? Jangan dong untuk Rocket. Terus transferan pernah telat nggak? Wah, kalau ngomongin urusan uang mah belakangan lah. Belakangan gini deh jadi nih, belakangan lah. Dulu belakangan. Yang mana sih deh gini. Langsung disawer. Dulu. Belakangan asal bayar di muka. Belakangan Jadi, asal bayar. Nah tapi satu-satunya pengalaman hantu apa? Pengalaman mistis. Mistis. Gara-gara dia Rocket Rockers ngalamin pengalaman mistis. Wah kenapa tuh? Coba diceritain Tang. Coba Tak. Yang di apartemen. Ya di Handphone apartemen hilang. Sudirman di Jakarta ya. Oh, Jakarta. Gatot Sudirman gitu. Ya gimana tuh? Gatsu tuh Gatot Sudirman kan sih? Oh kan? Kau Subroto. Kira Gatot Sudirman. Awang. Gimana Jadi ceritanya, Tang? Gimana lagi tuh? charger handphone ceritanya. Jam 12. Jam 12-an lah. Jam 12 Ngecas malam itu handphone. kita udah lagi prepare mau pergi menuju Bandara. mau ke kota selanjutnya. Tiba-tiba handphone hilang. Padahal dicas, awalnya dicas. Padahal dicas. Awalnya dicas pinggir TV ya, pinggir TV ya. Kita ngumpul di ruangan depan TV gitu. Nah posisinya persis kayak gini di belakang lagi ngecas. Nawas. Awas hati-hati abis ini ada kamera hilang. Terus tiba-tiba setelah mau pergi, Nggak ada bentar handphone. dulu handphone hilang. Hilang kemana kan tadi di situ katanya. Bentar, telepon. Nggak ada. Nggak ada yang angkat. Padahal kan ngecas kan? Iya. Padahal Ngecas. bisa hidup ya. Terus Nyambung. Setelah hampir 4 apa 5 kali dicoba di telepon tiba-tiba ada yang Enggak angkat. gini, kita cabut. Akhirnya, udahlah nanti aja lah karena nggak keburu kan. Nggak keburu apa namanya? Pesawat. Takut telat. Ya udahlah handphone pasti ada kali di mana gitu. Akhirnya kita keluar kamar. Terus masih kita coba lagi nelpon ya. Telepon ada yang angkat. Coba lagi nelpon, ada yang angkat ternyata. Perempuan. Yang angkat cewek. suaranya yang denger siapa? Ngomongnya apa sih? Halo. Gitu. Halo. Ah. 3 kali. Ah. Halo. Terus semua panik kan di Anjing, loudspeaker soalnya di loudspeaker. Tiba-tiba matiin, balik lagi ke pojok handphonenya ada. Terus balik lagi kita ke kamar. Anjing itu langsung. Ada handphonenya ternyata. Semua lari. Kan itu ada yang udah di bawah. Yang di bawah tuh udah nelfonin, ayo dong cepet. Takut nggak keburu flight. Tapi pas itu nungguin lift, buru woi, semuanya anjing. Anjir. Panik. Itu sampai sekarang diikutin gak? Kayak sater gitu nanti. Mungkin diikutin karena dia salah satunya nggak gemuk-gemuk dia. Makannya dobang coba segini. Terus gini. Punggung pegal gak punggung? Itu kejadian tahun berapa? Wah, 2014. Enggak, 13 akhir. 13, mau 18 dari mana? Orang kan dia masih kerja. Masih kerja. Oh iya, yang di Oh iya, nggak tahu lah. Ya. lupa lagi tahunnya, cuman inget banget kejadiannya. Oh iya, betul. Wih, luar biasa. Terus yang menyenangkan, setiap hari Wah, menyenangkan. Terus. Setiap jalan sama Rocket selalu menyenangkan. Ada lah Apalagi pokoknya. kalau zaman full team gitu. Ada waktu itu kita tur sama Lonetless. Jadi ya itu kejadian yang paling menyenangkan. Apa itu menyenangkan? Ada mungkin Atang bakal membekas sampai sekarang itu ya Atang ya. Kejadian gitu. Ya itu aja lah makanya. Itu kayaknya kenakalan puncak lah kayaknya. Puncak. Ya emang karena tempatnya di puncak. Di Bogor di puncak. Makanya disebutnya kenakalan puncak. Kalau di Bandung kenakalan Bandung. Itu kenakalan puncak. Wah, kita Dan tepuk Atang- tangan dulu dong ya untuk main behind. Ya udah yuk. Ini Yang satu lagi nggak usah ya. Satu nggak usah. ya.
Yang satu lagi nih siapa nih? Nah, ini siapa nih? Siapa? Ini Leci buat tampil ini di Solo. Ucai. Bangsat. Uci. Uca itu botak kepalanya bukan giginya. Jadi ini salah satu Lucky Bastard timnya Rocket Rockers tuh sekarang di sini ada gitu. Dia yang apa ya membuat tour Grupis. kita Grupis. Habis ini pakai dah. anjing pakai lu malas. Iya, tour kan kita ngomongnya tour ini tuh Makassar dan Bali ini kita bikin tour ini namanya East Fashion Tour gitu. Jadi, nah salah satu main behind-nya tuh ya Bapak ini juga gitu. Sebagai terima kasih ya Koko. Sebagai teman baiknya Ozom juga ya, karena gue masih belum mau ya biar aja, temenan biasa aja kita berdua. Nah, biasa aja. biar Ozom aja yang temenan. Allah. Biasanya WhatsApp malah. Enggak, dia juga mau temenan sama gue gara-gara waktu itu banyak utang produksi. Makanya kepaksa jadi teman kayaknya. Terpaksa jadi teman. Terpaksa jadi teman gitu. Enggak, tapi Yudis banyak bantu kita lah kalau di Bali. Terus dia kalau misalkan kita ngomong, oh Yudis mana RIJ? Oh anjing itu orangnya gaul banget gitu. Jadi kebanyakan Siapa yang nggak tahu? Makanya sekarang kan. Gila. Sekarang ini dia mau bikin fanbase baru. Iya, namanya Yudis Mania. Ya mau daftar silahkan. Nanti kita proklamirkan Yudis Mania Chapter Bandung. Katanya Kita rocket rocker. Iya nggak? Tanya dong jangan kasihan masih dia nggak Nah, Dis, ditanya. kenapa kamu mau ngurusin mereka nih di Soalnya udah apa ya temen ya jadi kayak cuan lah tetap ya cuan lah nomor satu. Teman Waktu itu lah. nomor satu. apa ya kayak udah biasa soalnya udah temen gitu loh. Pertama kali kamu kok kenal bisa sama Mau bantuin karena kita orangnya nggak ribet. Ada yang suka dia bantuin tapi orangnya ribet. Yoi. Perlu disebut. semua di sini. Enggak aja. Jangan. Soalnya roket juga nggak ribet. Maksudnya kenapa juga roket rock friend-nya banyak di Bali emang nggak ribet juga seru juga gitu ya kan humble semua ya kan. Ya asik lah. Nggak kayak Yang penting cuan lah juga ya gue ya. Asik lah mendatangkan cuan. Cuan. Tadi lu nanya apa kayak tadi sampai gue lupa tadi. Tadi ya itu kenapa, Oh, ya, kenapa mau ya? ngurusin roket nih baru sekarang apa sebelum-sebelumnya emang dari sebelum-sebelumnya apa gimana? Oh sebelumnya Ada beberapa juga. bantuin. Ya, Oke. Cuman kalau yang kemarin-kemarin kan dia nggak pernah ngambil untung. Yang sekarang dia ambil Sekarang ambil untung. untung. Katanya itu sih. Oke, kita ikut declare ya kalau misalnya 50% potongannya 50% kan. kita ikut declare nih sekarang nih yang mau ngundang Rockers ke Bali ya bisa hubungin ke Yudis juga ya kan. Dan kita dapat Yoi, ya calo. 5% aja 5%. Nitip 5 dis. Nanti baru-baru sekarang ya kok. Terus thank you. Kalau juga nih. kenalnya tahun berapa ya? Kalau 2016 ya. Ya, terus dan langsung akrab mungkin karena seumuran mungkin. Iya. Nyambung gitu lah ngobrolnya nyambung gitu. Terus Lu alhamdulillah lu masih mengakui gue seumuran sama lu. ya beda 3 tahun ya. 38. 38 ya. ya. Ya jadi nyambung lah ngobrolnya gitu terus seru diajak gitu. Jadi nyambung lah jadinya connect. Kamu bersemangat sedikit dong dis gimana? Lapar aku nih. Fanbase. Oh iya. Ngomongnya malas-malasan. Lapar. Mau makan di sini langsung. Iya. Nanti. Oke, thank you ya. Ini terima kasih. kita mau tepuk tangan Kasih dulu applause dulu buat Rockers. Man behind the gun-nya Rocket Rockers. Dan juga semua ya kan. Sekarang kita mau ke pertanyaan pamungkas karena kita sudah hampir 3 jam ya ngobrol ya. Ya, Asli lama so ini. Ini salah satu SOYL paling lama nggak ini? Masih lupa Kemungkinan. loh. kemungkinan. Durasi berapa lama biasa? Durasi biasanya kita buka 8 jam sampai 24 jam. Emang nasi padang. Kalau saya kalau pengen durasi lama itu pakai Hajar Jahanam ya. Bangsat. Ini dari IG ada pertanyaan. Apa? Buat Yudis, hal aneh apa yang membuat gigimu patah? Waktu makan. Buat di podcast. Oh itu buat di podcast nanti. Buat di podcast.
Jawab dong. Makan kue apem. Dulu nyemilin beton. Tapi ngomong-ngomong aku ada pengalaman bagus sama Yudis nih. Aku menyaksikan giginya rontok. Masa? Makan KFC dong. Gigi lah. Aku pikir tulang kan. Bangsat. Aku kaget. Kirain pengalaman manisnya, Yudis nih gak kena gigi. Ini Itu tahun 2006. Oke, ini banyak banget pertanyaannya ya. Kita coba ke ini dulu ya. Yang pertama dari Geci Al Pacino. Pernah jenuh nggak saat ngeband? Terus Oke, Geci Al Pacino ini adalah gitarisnya Remember of Today. oke. Gimana lagu itu Zoom? Pergi apa ya judul lagunya? Berhilang dan kembali. Lah bukan. Itulah pokoknya dia. Pokoknya dia terkenalnya di koplo kemarin. Jadi lagunya dikoploin sama anak-anak Pantura itu malah lebih meledak. Gitu. Apa kata-kata Geci? Pernah ngejenuh nggak saat ngeband? Terus cara ngilanginnya gimana saat rasa jenuh itu muncul? Oke, saya pernah jenuh banget dulu sampai sempat berpikiran buat ikutan Indonesian Idol. Serius. Kenapa nggak jadi? Karena waktu itu terselamatkan Rocket bikin album lagi. Akhirnya di Better Season itu. Jadi dari pasca rest bebas ke Better Season kan agak lama tuh kita digantungin sama label. Anjing gimana nih manggung udah gak ada. Ya mau hidup dari ini ya karena manggung gak ada mau hidupnya gimana gitu. Terus kan ada Idol. Suara gue juga kayaknya gak jelek-jelek Emang obses banget dia. Oh iya gue juga anjing bisa nih ngalahin Yoda aja mah gitu. Siapa lah gitu kan. Iya yang ini hijau kecil kan emang gak bisa nyanyi dia kan. Kalau gue sih jenuh kalau nggak ngeband. Makanya kita forcing terus ke manajer cariin panggung yang banyak. Kita masih mending diperah lah. Daripada kita disuruh rebahan kita masih mending disuruh lari sekencang-kencangnya untuk melupakanmu yang telah berpaling. Aku handphone. Oke, next. Ada dari Tude Sanjaya nih. Pengalaman berkesan di Bali, apa yang terjadinya? Apa dan terjadinya gimana? Pengalaman berkesan di Bali. Kalau saya pengalaman berkesan di Bali adalah ketika pertama kali manggung di Bali, Wild in the Park, Volcom in the Park, itu baru ngerasain ditonton sama orang-orang yang pakai bikini. Oke. Asli, bener. itu pertama kalinya kita ke Bali. Nggak mungkin. Pernah di Bandung ada yang pakai bikini itu acara Wild in the Park di hanggar pesawat. Dan Volcom Action Grill-nya pakai bikini di situ. Terus? Itu orang Bali juga kan? Oh iya benar. Enggak, itu yang orang Jerman itu. Ya nggak cerita-cerita soalnya. Dia doang ya. Jadi itu pertama kalinya gua atau di hotel itu begininya? Di hanggar. Pas di hotel mah nggak pakai apa-apa. Masa pakai bikini nggak pakai apa-apa lah dia tuh. Nah, jadi berasa ditonton sama yang pakai bikini, terus nggak cuma di panggung aja tapi nggak cuma di bawah aja, di atas panggung juga yang mereka tuh yang gitu-gitu. Anjing ini yang dirasain bling di Di yang waktu di pantai itu ya? Di pantai Long Beach. Long Beach. Berarti panjang dong pereknya kalau Long Beach. Bikininya panjang. Iya itu kayak anjing udah nih kayak gue udah dibaptis jadi popang banget nih di situ gitu. Itu pengalaman saya paling menyenangkan 2003. Kalau kamu apa? Sama ya kayaknya mirip-mirip atau apa? Opening artis internasional sih. Internasional. Siapa tuh? Oh iya di Bali. GWK sih. GWK. Pertama kali. Iya itu opening artis internasional juga ya. Gini ya, Sontrinalin. Bukan, pensi SMA 1 Denpasar. SMA aku. SMA saya tuh. Oke, SMA-nya Kita itu Fajar. pertama kalinya benar-benar, ingat, kan karena itu ada lagu She's My Cheerleader. Jadi kita kalau formasi sama bikin kayak cheerleader gitu. Masih ada tuh fotonya. Pakai Jadi gimmick Uca gitu. di tengah, saya di kanan sih bahasanya gini itu? ini. Sebutannya apa sih formasi itulah cheerleader Ya, gitu. cheerleader itu. Itu pas di Tower, bawah. tower. Di bawahnya banget si apa itu burung? Kepala itu burung garudanya. Burung apa namanya? Burung merpati apa itu? Bukan Garuda. Oh Garuda. Raja Wali. Oh Raja Wali. Itu kan Raja Wali. Namanya Merpati Garuda Garuda Wisnu Kencana tapi Raja Wali. Itu Raja Wali Oh Kartanji. iya. Dia bohong soalnya. Soalnya kalau Garuda kegedean, kan biayanya kita agak pangkas sedikit jadi Raja Wali. Itu ya. Kalau lu apa Som? GWK. Waktu manggung di
si K yang ada ATM-nya itu. Oh bukan ya? Itu bukan manggung. Ngapain tuh? Aduh, di mana? Oh. Sama sih kalau gue pertama kali manggung di Bali bareng Rocket Rockers ya di situ di Wild in the Park juga. Wild in the Park. Ya kaget Kak, itu mah asli. Wah ini beda jauh nih kayaknya nggak nyampe dunia gue gitu. Asli sekaget itu. Zaman-zamannya Gepeng Psychovan. Oh, ini mantannya Psychovan ini. Gepeng itu ya tahu nggak? Gepeng. Gue pengen banget jadi kayak Gepeng. Kenapa? Ceweknya bule, sebelum manggung di bawah kolong panggung ngapa-ngapain dulu. Anjing. Beres-beres dulu biasanya. Beres-beres, agak bersih. Bersih orangnya resik. Kayaknya anjing rockstar banget sih. Enggak, dilihat ini basisnya Basisnya Psychovan. Psychovan ini dulu. DJ-nya Oh, Psychovan ini dulu. Ini manajernya. Ini manajernya Psychovan. Kenapa sih cuma lihat Gepeng doang ya? Untung Yudis nggak manajerin ya. Itu pada band jadi pada gini. Untung dia bantuin doang. Itu nih kayak anjing harus nih jadi kayak Psychovan nih. Gua band Bandung, enggak band Bandung tapi mainnya di kayak gini nih. Gitu. Dan akhirnya alhamdulillah terbukti. Ini second home-nya Rocket Rockers tuh Bali. Nih satu lagi nih dari Alit PRNTA, Alit Perantau. Perantau, Kenapa setiap rock show ke Bali bisa disebut pulang kampung? Why? Oke. Why? Villa saya ada di mana? Di Kerobokan. Di Yang villa yang 2x1 itu kan? Kamar mandi di luar itu kata. Ya, betul. Ya karena pernah rekor dalam 1 tahun tuh kan kita manggung 16 kali. Gitu. 16 kali, 1 tahun. Iya, saya sampai bosan waktu itu. Sampai band Balinya aja kayak nggak sebanyak itu ya. Gitu. Hampir setiap weekend kan. Iya, Rocket itu Rockers. 2013 Iya, kita 12 atau 13 itu kita 16 kali dalam 1 tahun main di Bali. Anjir. Itu ya udahlah dari situ teman-teman makin banyak, Rocket Rock Friends makin solid di situ. Jadi ya begitu kesini tuh kayak pulang kampung. Makanya saya ya selalu bilang gitu, anjing pulang kampung gitu. Ya, karena Rocket Rock Friends yang aktif dari awal tuh emang sampai sekarang masih stay in touch Ya, juga. jadi udah kayak keluarga. Regenerasinya juga berasa banget. Ada yang regenerasinya baru. ada. Event berikutnya ada lagi yang baru. Wih, Walaupun cowok-cowok semua ya yang baru. Itu yang agak kurangnya sih. Asli. Bener, asli. Kita kurangnya yang nonton pakai bikini lagi. Ini kurang. Nanti aku sewain penonton bayaran. Boleh. Siapain gak pasal bener ya. Seneng ya. Cowok tapi pakai bikini kan maunya. Yang penting kan pakai bikini. Kalau cowok itu pakai helm. Itu salah satu pertama kalinya kita nonton nonton band pakai helm tuh di Wild in the Park itu juga. Karena di Bandung tuh jarang yang gitu. Nggak ada di Bandung itu. Pas di Wild in the Park, kenapa pakai helm si anjing menontonnya? Yang ini pakai bikini sebelahnya pakai helm. Kan absurd. Ya. Next lagi nih. Ingat nggak sama guru SMA di Sukawati? Apa itu? Putu Cahyadi. Cantik mungkin ya. Dia anaknya atau gurunya itu? Guru SMA di Sukawati. SMA Sukawati kita pernah main. Iya. Sore-sore itu kan. Gurunya lebih muda dari kita. Pasti sih. Iya benar. Rata-rata kita manggung sekarang kalau di pensi gurunya emang ya 5 Di bawah tahun. kita, iya. Dia yang nonton gitu di depan, bukan? Enggak. Jadi dia yang cium tangan ke kita kalau. Gurunya tuh gitu, selamat datang Mas Rocket Rockers. Sampai kepala sekolahnya cium tangan. Gimana ya? Sekolahnya semua Emang teman-teman saya tuh banyak kepala sekolah loh, beneran. Asli, teman-teman seangkatan saya tuh udah jadi kepala sekolah banyak. Kalau di sini di perskenaan di Bali itu vokalisnya Babang Kanoi Squad tuh kepala sekolah. Emang, asli serius tapi. Anjir. Iya. Oke next, Yoga Muslim bawa merchandise RR nggak ke Bali? Allah. Merchandise itu kebetulan habis kemarin di Rockin Celebes. Jadi mungkin Nanti ya bisa online aja lah ya. Online aja. Buat apa ada Sipo, ada. Yoi. Nah ini nih, satu pertanyaan nih seru nih. Anoy Gunawan nih. Setelah dimsum, coffee shop, RR, fit sama SHA. Kuburan band. Bakal ada apa lagi di awal tahun 2022? Oke. Nah. Dicatat buat yang ini bakal tayangnya
tanggal berapa Ya kemungkinan? secepatnya lah. Secepatnya. Jadi bakal Nanti sore dicatat ya? sama teman-teman yang nonton soundtrack of Your Life bahwa tanggal 1 Januari 2022 kita bakal ngeluarin satu single baru Wih. lengkap dengan video klipnya. Bocoran Dan setelah sedikit, tanggal apakah 1 Januari itu kita bakalan rilis lagi Iya. Rocket Rockers Property. Amin. Wih, Rocket Rockers SPBU, SPBU, Rumah sakit. rumah sakit, rumah bersalin. rumah sunat. Pengennya Ini bisnis bagus tuh rumah sunat, bener gak? di sini sih kalau Rocket Rocker sih tujuan kedepannya kita open kerjasama di bidang apa aja gitu. Oke. Jadi Rocket Rockers mungkin pupuk gitu atau apapun langsung aja ya yang lihat pengusaha-pengusaha di Bali ajak kita kerjasama. Itu galak gitu. Kita Tapi mah- Rocket Rockers Property itu keren banget sebenarnya. Keren, Itu keren banget. keren. itu. Ya properti aja. Iya nanti. Mungkin Rocket Bahan bangunan Geraha Kita 18 siap mendukung. mungkin kalau yang kepikiran sekarang itu lebih ke Rocket Rockers dental ya. Oh. Buat mau Yudis ya. Terus dulu. Implan gigi ya. Bisa nanti ke Diatra Dental Care praktek istri Dental saya. care. dental care. Tolong di endorse ini. Nah itu lanjut tadi yang ke properti tadi ada pertanyaan lagi nih Toki Side. Nggak ada rencana tinggal di Bali. Nah, Lahan ada, lahan murah di bagian iya. utara. Sebenarnya kalau keinginan saya tinggal di Bali itu sendiri ya. Oke. Nggak sama Sama istri. keluarga. Dan keinginan itu tidak mungkin dikabulkan oleh keluarga besar yang mahal. Itu kalau saya nggak mungkin kayaknya. Kalau Ozom nggak tahu. Kalau gue sih rencana hari tua pengennya hidup di Bali sih. Wih. Pengen beli tanah di Bangli gitu. Jauh banget sama gua. Atau Kan kita Taban. bisa tetanggaan. Cinta Manila Ozom ya. Jauh juga ya? Jauh. Di mana Jar? Ini di belakang ada tanah kosong. Oke. Makasih Jar. Alhamdulillah Fajar juga udah ngasih tanah. 2 meter persegi aja. Kayaknya kenapa kita nggak pengen punya rumah di sini atau ya tempat tinggal di sini? Karena kita kalau kita pengen nanti suatu waktu kita pulang ke Bandung, kita pengen selalu kangen lah sama Bali gitu. Kalau kita punya rumah di sini kayaknya kayak biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak punya rumah, pasti kepikiran, duh kangen nih sama teman-teman. Iya, betul. Dan vibe itu, rasa itu yang pengen kita jaga lah sekarang. Wih, nah tepuk tangan dong. Wih, keren banget tuh. Mantap. Oke, iya. Temennya cewek Bali. Tata. Kamu orang Bali. Yeay. Amin. Serius udah bubar. Enggak lah, cuman sampai sekarang ya saya masih kerja sama juga secara profesional sama orang Bali juga. Desainer brandku juga gitu, orang Bali gitu. Kita lihat warehouse-nya Govi itu gede banget Oh, tuh gede. sekarang. Wih, luar biasa. Lebih gede dari Sanur X ya. No comment deh. Iya, maksudnya kompleksnya. Kompleksnya, Yang wilayahnya ya. Wilayahnya lebih besar. Banyak disupport lah sama orang-orang Bali. Di band, di luar band juga. Iya. Keren banget. Oke, kita masuk ke penghujung nih ya kan. Oke. Kita mau ada satu pertanyaan dari kita Soundtrack of Your Life. Untuk semua ya. Oh, semua, pikirin ya, pikirin. Sampai belakang, kecuali yang belakang. Karena dia udah ada di episode-nya Soil yang ke-5 tuh. Oh, udah ada. Ini kalau dia maskernya udah dibuka berarti udah lapar nih kayak gitu. Oh, udah apa? Nah, ntar kita ada makan-makan. Udah ngeliatin muka nggak enak ini. Kita disupport sama Biang Ayat ya untuk makanannya hari ini, oke? Ih, mantap. Nah, ini pertanyaan terakhir. Jika hidupmu adalah sebuah film, ya kan? Itu lagu kalian tuh kayaknya ya kan? Film terbaik. Kalian adalah main aktornya, ya kan? Ada nggak satu soundtrack lagu dari kalian yang mungkin yang membekas sampai sekarang masih didengerin, terus ceritanya apa? Mulai dari Ozom deh. Dari lagu Rocket atau... Enggak, dari bebas. aja, Jadi bebas. dari dulu sampai sekarang gitu. Ya Wali bisa. Apa aja. Satu lagu. Wali Songo. 2 boleh. Kalau mau buat playlist bisa juga. Langsung nanti upload Spotify ya. Kalau buat gue sih Bangkit. Bangkit Rocket. Benar, jadi lagu itu juga jadi soundtrack gua waktu itu, terus Ya. lagu itu juga yang bikin gua masuk audisi. Iya. Lagu itu yang bisa bikin gua ada di sini sekarang. Wih. Awesome. Bangkit. Sambal di belakang, gak apa-apa.
kepikiran. Belum kepikiran. Ardi. Belum kepikiran juga tentang. Yang kepikiran banget lah Mas Bom, tadi kan udah diceritain lagu Apa. Soundtrack. Jadi musik latar di hidup. Iya. Kamu kan main aktornya di hidupmu, ya nggak? Pasti dari hidupmu ada beberapa lagu yang mengiringi hidupmu. Salah satu aja yang kamu ingat. Nggak, bebas aja. Yang diingat banget tuh ayah saya suka nyanyi Mencece Bujang Lapo. Wah, orang Padang ya kamu ya? Orang Malaysia. Malaysia. Gimana itu ceritanya? Ceritanya gimana? Nyanyikan. Bujang lapo pakai songko naik basi kata Oh, yang pakai itu. Apa artinya, Di? sarung. Apa artinya, Di? Melayu kan? Iya kayak bujang lapo tuh yang kayak Mas Bom gitu. Anjing. Bukan bujang dong. Oh, Bajing lapo. Bujang lapo itu grup lawak. Ya. Yang Tuanku masih hitam putih itu ya dulu ya? Tam Sri Peramli. Jadi sebelum tidur tuh ayah saya selalu nyanyiin itu. Oke. Pas ayah saya meninggal tuh masih suka terngiang. Ujang, tahu Ujang nggak? Ujang tahu? Yang badannya gede itu. Iya Ujang Badi. Ujang Badi. Oh itu yang Nah, paling membekas. Out of the box Reminder. banget ya. Lagu Malaysia ya? Lagu Malaysia. Malaysia, wah keren. Si Atang, Ada kepikiran Kalau kan? Atang, dari. ada lagunya. Oh. Atang tuh kalau nggak salah kawin lagi. Atang. Amin. Dia, saya tuh menginspirasi Atang karena saya kawin lagi. Bisa declare. Ada Katang, satu soundtrack di hidupmu. Sebenarnya lagu Roket sih bosan jadi pecundang. Wow. Aku bosan jadi pecundang ya. Soalnya dari SMP sampai SMA ya sampai hari ini juga masih merasa pecundang sih jadi bosan. Gokil. Tapi sekarang bukan pecundang kan kamu? Seorang ayah tapi tetap Iya. pecundang. Coba kasih afirmasi dulu, Ji. Afirmasi dulu. Switch dulu itu Nah, pemikirannya. pikirannya di switch dulu ya kan dari pecundang menjadi juara. Saat bangun pagi itu kamu bilang bahwa saya adalah juara. Kamu akan juara. Pencapaian juara juga paling lama kerupuk. Sama lomba azan. Berarti ini mental. ini Mental. ya, mental. Ya sudah lah ya. Sudah. Tapi itu pelajarannya akan banyak. Sebenarnya outcast dari Heya, soalnya mukanya kayak outcast. Yudis mau ditanya lagi ya Yudis. My friends over you pertama Cak. Bisma dulu. Soundtrack buat saya sampai sekarang itu Frank Sinatra yang My Way. Aduh, my way. Kenapa Pas lagi? katanya, Enggak. Hazamana. Nggak, soalnya kan kalau lagu itu tuh saya waktu zaman SMA tuh emang diarahkan sama keluarga tuh untuk jadi pegawai kantoran. Tapi Nggak cocok. dari SMA saya udah pengen ngeband dan ya mungkin dari keluar SMA ya saya mulai jalanin karir di situ dan mungkin sampai sekarang tetap konsisten jadi pemain band ya gara-gara lagu itu I did it my way. You did it Padahal my way. padahal lagunya bukan buat Bisma, itu buat Didit loh. Dan itu juga lagu itu yang di cover sama Sex Pistols dan anjing jadi keren banget. Makanya dia emang hypersex sekarang. Pistol. Udah beberapa tahun belakangan tapi kasihan hypersex sama tangan. Yang penting tetap hyper Zo. Jadi Oke, Samuel dulu sebelum saya. Ayo Samuel. Aska lagi mikir nih pasti nih. Enggak lah, udah ada. Kalau saya Simple Plan, judulnya Me Against the World. Kenapa? Gila. Karena Yang gimana sih Megan Suhu tuh yang kolaborasian sama State Champ dan Nanan ini? Oh bukan, yang mana? cowe Oh ya. Oh iya. Oh nanti backsoundnya lagunya. kan gitar. Iya. Yang lagunya kayak lagu zaman-zaman dulu ya. Nah. Yang modelnya gitu ya. Kenapa lagu itu? Karena Kesi badanya, Ya. me against the world. Nah itu kan. karena di keluarga Zizi Batu besar. Zam. Anjing. Zizi Batu Zam. Zizi Batu Zam. Itu jadi kolaborasi sama God Must Be Crazy. Gitu. Zizi Batu Zam. Awak-awak kan lagi bareng. Dia mau jawab. Kenapa Megan Sword? Kenapa Megan Sword? Karena di keluarga besar saya beda sendiri gitu. Oke. Jadi Anak siapa?
Lanjut. Jadi kayak melawan dunianya yang lingkungan Iya. keluarga. Jual apa maksudnya lingkungan untuk penjaga tokonya Emang keluarga. bener dia gitu kan? kayak toko bangunan. Dia tuh kan ada. FO. FO. Terus akhirnya kamu against that gitu ya. Iya. Tapi Yang nggak kuliah sendiri juga cuma tapi gak apa-apa, itu jalan hidup kamu yang kamu pilih dan kamu Dan itu menyenangkan. menyenangkan. Ya, itu yang just stick, utama kan. jadi dirimu sendiri aja dan itu akan Iya, pasti akan. iya. You create your own universe. Woi. Siap. Wah, Dan sekarang ditutup oleh Ditulaskan ya Pak Rizka. kalau saya ada. Marakas. Friday I'm in Love-nya The Cure. Friday I'm in Love. Friday I'm in Love. Why that song? Tiap hari Jumat dia pasti. Pasti, nggak Nah, Jumatan ya. Jadi zaman mau di mana aja zaman tiap waktu itu Jumat. emang setiap Jumat. Enggak, jadi Friday I'm in Love itu salah satu lagu pertama saya untuk terjun ke dunia stage, ke dunia panggung. Jadi itu lagu pertama saya ketika perform di barnya ibu saya. Jadi mama saya itu dulu punya bar, punya klub kan, punya klub. Dan tantangannya lu mau ngeband, Askat mau ngeband, katanya. Iya. Udah bisa lagu apa? Friday I'm in Love, coba presentasikan. Karena nyokap itu penyanyi. Nyokap penyanyi, ayah saya bukan. Ayah saya itu Penarinya ya ibu saya kalau nyanyi kan. kalau ayah mama saya penyanyi, kalau ayah saya pengantar penyanyi. Jadi yang ngantar-ngantarnya doang. Kantor dan nungguin ya. Nah itu presentasi lagu itu. Terus kan baru bisa main gitar tuh, baru kayak sering SMP kelas 2 lah. Terus gitu. Terus enaknya lagu siapa itu? Lagu The Cure. Oke, kamu pengen jadi pemain band? Iya pengen saya itu. Oke kalau gitu besok malam Jumat waktu itu kalau nggak salah ya, malam Jumat. Waktu itu tanggal 22 Agustus, soalnya enggak. Saya 2 SMP itu berarti, saya 2 SMP itu berarti tahun umur saya, bentar, 93, 94. Tahun 94. Tahun 94 itu saya ditantang buat, kalau lu mau main band, nanti besok malam Jumat perform di klub mama. Wih. Itu SMP kelas 2 dan membawakan itu lagu The Cure itu. Sendiri atau ada bandnya? Sendiri awalnya sendiri. Yang pas sendiri kayak ternyata kurang greget nih katanya. Mending cari teman-teman yang bisa main band lagi. Yang teman-teman yang bisa main band lagi. Dan saya ada teman buat main drum, ngajak teman main drum, ngajak teman buat main bass juga. Udah bertiga, saya main cuma gitar saya doang. Manggung di klub itu dan ya nggak disangka teman-teman orang-orang yang datang itu tuh kayak wah enjoy lagi sampai akhirnya setelah beres sekali. Tapi saya setelah itu saya nyanyi sama home bandnya, gitu nyanyi misalnya Michael Jackson, Billie Jean, karena saya suka Michael Jackson juga. Terus nyanyiin apa lagi ya? Michael Dudikoff. Eric Robert, Van Damme. Ya dari situ makanya terus lagu itu adalah salah satu lagu yang selalu saya bawakan ketika saya bawa gitar ke sekolah. Saya bawain lagu itu, nyanyi lagu itu, terus cewek-cewek yang kayak nyamperin. Semula yang enggak. Tapi tema tete gitu. Nah, itu kan ya. Kan penuh nih kayak di belakang nyanyi bareng yuk Aska gitu kan gitu ya. Wah gitu. Nyanyi lagi. Itu dia kayak merasa anjing gue coba banget ya gara-gara lagu ini tuh yang bisa mendatangkan cewek-cewek yang nggak bisa gua raih dalam waktu singkat. Iya, dalam apa gua tatap aja gua nggak berani awalnya kayak malu gitu. Malu tetenya melototin gitu kan. Gitu. Tapi sampai akhirnya dia tuh kayak bagus ya suaranya gitu. Sampai akhirnya gue bisa jadian sama salah satu cewek yang emang di SMP itu dia primadonanya. Dan dia tuh cewek yang paling tinggi di sekolah itu. Jadi tingginya mungkin udah 165. Saya waktu itu masih 130 lah kayaknya. Iya soalnya kenapa dia ngerasa tetenya melototin terus kan. Karena emang urusan mata gue tetenya dia. Setara dengan tetenya. Jadi kalau misalnya pelukan tuh di tete gitu. Enak. Bangsa. Asli itu fakta gitu. Gara-gara lagu itu gue bisa pacaran sama favoritnya SMP cewek sesekolah itu dan
ya udahlah gitu, dan lagu itu bawa saya buat festival di sini, main di sini, main juga di perpisahannya SMP lain, bawain lagu itu. Jadi Friday I'm in Love ya Tapi buat One of your pernah song. nggak Iya. gini di cover sama Rocket Rockers? belum pernah ya, malah itu yang belum pernah. Latihan-latihan. Latihan awal-awal suka lagu itu, cuman kalau buat di cover belum, kayak apa ya, belum terlalu, karena lagu itu begitu apa ya, dikultuskan sama saya gitu ya. Kalau asal-asalan kayaknya anjing, jangan deh. Sakral. Ya. Mendingan udah aja, lagu itu kayak seperti itu dengan segala cerita di belakangnya. Ini baru soundtrack. Itu keren banget ya, terima kasih banyak. Dan, kita mau ngucapin terima kasih banget buat Rocket Rockers and banyak. Tim. Thank you Soel, Cik Putra, Fajar, Sukses selalu teman-teman semua, kedepannya. thank you. Thank you very much. Dan juga nanti kamu akan ada sedikit panggung-panggung juga di Bali. Iya, pokoknya kan? pantauin aja Instagram Rocket Rockers. Ada. Tenang, makan. Tenang. Kamu udah tak siapin 3 sih, tenang aja. Di. Ada. Okay, I think it's a wrap today. Don't Soil forget Show. to click like and subscribe our channel on Soil Yeah, Show. on Soil Show. See you next episode on Soundtrack of Your Life. Thank you, Bali Busi. Bilang everyone. Thank you very much.